Lalu ada pertanyaan-pertanyaan yang berkait dengan digitalisasi. Semuanya cerita tentang digital, startup, dan lain sebagainya. Sehingga waktu itu Pak Tiko cerita ke saya, enggak, ini kayaknya nih di Sulawesi ini lagi hangat banget ini tentang startup, digitalisasi, segala macam. Tolong deh kamu bikin acara deh ya tentang ini, bawa tuh Edi itu dari MCI, bawa startup-startupnya yang sudah dibina ya. Kita bikin kolaborasi dengan tempat setempat gitu yang localized gitu. Tapi ternyata karena kesibukannya beliau keburu jadi wamen, akhirnya kena pandemik dan baru sekarang nih bisa terrealisasi gitu. Nah, kebetulan juga saya sebulan yang lalu baca di media utama di Makassar ada Prof yang luar biasa ini pakai headline besar di situ. Prof cerita bahwa UNM akan merubah ya menjadi universitas yang membangun jiwa entrepreneur. Wah, dan saya sangat tertarik. Kebetulan habis Lebaran saya sowan ke beliau. Dan saya tanya, Prof, ini gimana nih ceritanya membangun entrepreneurship? Padahal UNM itu kan dulu terkenal untuk membangun para pendidik gitu kan, jadi guru gitu kan. Wah, ternyata profesor ini punya konsep yang luar biasa. Dan profesor cerita, waktu kemarin untuk terpilih selamat untuk periode yang kedua ya Prof, waktu itu kan langsung dari Pak Mendikbud itu, Pak Nadiem gitu, Bang Nadiem ya, Bang Nadiem Makarim, beliau ceritakan lagi tentang konsep entrepreneur. Terganggu. Suaranya nggak nangkap. Halo, ya. Ya. Oke, jadi mudah-mudahan nanti hasil kolaborasi kita ini bisa jadi ada barang nyata nih, Prof. Ya toh, bahwa mahasiswa-mahasiswa profesor ini ternyata kita cari ada juga yang alumni WMM, Wirausaha Muda Mandiri, yang sudah mulai bergerak di bidang startup gitu ya. Dan kita kebetulan kan di sini ada Bos Edi nih yang dari MCI, gimana caranya biar bisa bikin inkubasi di Indonesia Timur. Makassar ini gerbang Indonesia Timur. Kalau bisa dengan UNM ini kita bikin sesuatu yang wow gitu kan. Apalagi direktur saya ini Bro Rumantir ini darahnya darah Manado, lahirnya di Sorowako. Oh, jadi mantap. Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan digabung ini. Jadi cocok nih ya. Jadi mungkin itu aja sebagai pembuka, nanti kita ngobrol-ngobrol banyak, nanti saya wrap up juga di terakhir. Acara hari ini live di Tribun, terima kasih buat teman-teman Tribun, live di YouTube-nya, di IG-nya, dan juga hari ini ada live juga di Smart FM Makassar. Mungkin saya kembalikan lagi ke MC, terima kasih. Baik, luar biasa sekali kita telah mendengarkan itu dia sambutan dari Bapak Angga Erlangga Hanafi selaku NCO Bank Mandiri Raja 10 Sulawesi Maluku. Nah, tampaknya Bapak Ibu dan juga seluruh milenials yang sudah bergabung sudah tidak sabar nih ingin menyaksikan bagaimana sih talk show yaitu membangun digital entrepreneurship di era new normal. Namun sebelum itu kita ada video yang bakal kita tampilkan dulu kepada Anda semua. Langsung saja ini dia video dari Bank Mandiri terkait dengan digital entrepreneurship. Harusnya ada mejanya situ. Iya, ambil meja di luar lah. Oke, kita tampaknya sebentar lagi bakal menyaksikan video yang akan ditampilkan dari Bank Mandiri tentang digital entrepreneurship. Namun, mungkin sambil menunggu kita mau menyapa dulu teman-teman yang lain, Bapak Ibu yang sudah bergabung. Tampaknya seluruh area Sulawesi Maluku
sudah bergabung, apalagi milenials, ada Bapak Rektor UNEM juga yang ada di sini, UNM tentunya ya, Bapak Rektor sudah hadir juga dengan kita semua, sebentar bakal berbincang-bincang juga tentunya, dimana mungkin seperti yang saya katakan tadi, bahwa banyak sekali milenials juga yang ikutan, bukan hanya milenials dari Bank Mandiri, tetapi kita juga mengikutkan milenials dari luar umum yang ingin menyaksikan acara kita secara langsung. Jadi mungkin bisa dilihat ya nantinya buat seluruh milenials yang mungkin mempunyai usaha-usaha yang terkait dengan digital. Nah, ini dia. Waktunya untuk bisa bertanya, untuk bisa mendengarkan pemaparan secara langsung, dan juga untuk bisa mendengarkan bagaimana sih caranya untuk bisa bangkit kembali. Mungkin para pengusaha muda, ada yang kemarin sempat berpikir gimana sih caranya untuk bisa bangkit kembali setelah kemarin melalui era pandemi. Kita bakal saksikan juga sebentar, kita bakal berbincang-bincang, sebentar bakal ada moderator kita. Dan sebentar juga bakal ada video yang luar biasa yang bakal ditampilkan oleh Bank Mandiri. Jadi mungkin untuk semuanya yang ingin melihat, ingin ikut serta, jangan kemana-mana. Dan juga mungkin untuk Anda semua dipanggil deh teman-temannya yang ada di sampingnya, atau mungkin Bapak Ibu dan rekan-rekan kerjanya untuk bisa menyaksikan acara kita secara langsung. Jadi tentunya banyak sekali yang bakal dilakukan di sini. Di antaranya bakal talk show, ada beberapa juga pembicara-pembicara yang ahli di bidangnya. Seperti yang telah saya katakan tadinya, kita akan sharing, akan bertukar pikiran dan juga mendengarkan pendapat para narasumber serta mencari solusi. Ini nih yang paling pentingnya, bagaimana sih caranya untuk bisa mencari solusi di era new normal. Jadi mungkin ada juga nih yang bertanya, era new normal itu seperti apa? Apa sih yang harus kita lakukan di era new normal? Sebentar bakal dijawab semua pertanyaan-pertanyaan yang Anda pikirkan. Dan langsung saja, untuk itu kita masuk ini dia video dari Bank Mandiri terkait dengan digital entrepreneur. Jalan nggak? Nah, luar biasa tadi video dari Bank Mandiri, dan juga itu tadi sekaligus untuk memperlihatkan kepada para milenials muda yang juga ikutan di acara kita pada hari ini, bahwa Bank Mandiri juga mendukung wirausaha muda mandiri yang nantinya 2020 ini bakal launching juga. Jadi kalau misalnya
para wirausaha muda ini punya banyak atau punya usaha-usaha yang luar biasa atau yang unik-unik, yang kreatif, jangan lupa ikutan BMM 2020. Dan langsung saja, karena tampaknya para narasumber kita sudah berada, sudah hadir semua, sudah dari tadi menyaksikan acara kita, langsung saja untuk itu, untuk mengobati rasa penasaran Anda, tentang bagaimana menyongsong. Halo Tiara, terima kasih ya. Silakan Mbak Rara. Oke, terima kasih sudah membuka acara ini dengan sangat apik, mengawalinya dengan sangat semangat pastinya. Oke, tadi Tiara sudah panjang lebar menjelaskan apa saja sebenarnya yang nanti akan kita perbincangkan di talk show kita kali ini. Sebelum saya masuk ngobrol-ngobrol sama 4 narasumber yang luar biasa hari ini, saya mungkin ada baiknya kita kenalkan dulu siapa aja sih yang akan ikut ngobrol bareng kita. Yang pertama, ada Bapak Silvano Rumantir. Selamat siang. Selamat siang, Bapak. Bapak apa kabar, Pak? Sehat, Pak? Sehat. Gimana teman-teman semua di Sulawesi dan Maluku? Sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Nanti saya wakilin aja ya, Pak, jawabnya. Baik, baik. Selamat siang juga ke Prof. Hussein. Senang bertemu Prof. Makasih Prof waktunya. Makasih Bos. Baik, karena tadi sudah ada bocoran, Pak Silvano sudah langsung menyapa Prof. Hussein. Selanjutnya ada Profesor Hussein dari yang beliau juga sekaligus Rektor Universitas Negeri Makassar. Selamat siang, Prof. Siang. Kasih. Prof, sehat, Prof? Kasih. Prof, sehat, Prof? Alhamdulillah, siap. Sehat. Tadi kalau dengar kan Prof nih salah satu yang sangat mendukung digital entrepreneurship. Prof udah siap hari ini kita menebar virus digital entrepreneurship? Selalu siap sih kalau kita. Kalau Mas Angga yang perintahkan ya kita kerjakan. Siap. Ini highlightnya Pak, kalau Pak Angga yang perintahkan dikerjakan Pak. Padahal yang bosnya profesor itu, Baik, setelah tadi ada Pak Silvano, kemudian ada Prof. Hussein, selanjutnya ada, ini kita butuh juga Pak, jadi kita butuh orang atau pihak yang bisa bantu mengembangkan startup di Indonesia, khususnya karena kita ngobrol sekarang di Makassar, khususnya di Makassar dan Sulawesi ya Pak ya. Kita sambut Bapak Edi Danu Saputro. Pak Edi sudah bergabung dengan kita Pak, dengan kami. Selamat siang Pak Edi. Beliau adalah Direktur Utama PT Mandiri Capital Indonesia. Apa sebenarnya Mandiri Capital Indonesia? Kenapa ada sih Mandiri Capital Indonesia ikut join bersama kita? Nah, nanti kita akan banyak ngobrol sebenarnya Mandiri Capital Indonesia itu apa dan bergerak dalam bidang apa dan apa kaitannya dengan digital entrepreneurship. Selamat siang Pak Edi. Pak Edi, selamat siang. Oke. Pak Edi mungkin masih di jalan ya Pak ya, atau mungkin ya karena kita melalui
melewati event ini dengan virtual, rasanya memang selalu akan ada kendala-kendala teknis. Mudah-mudahan Pak Edi sebentar lagi bisa bergabung dengan kita. Kemudian tadi kita cerita tentang Mandiri Capital Indonesia. Dari Bank Mandiri juga selain Pak Vano sebagai Direktur Keuangan dan Strategi dari Bank Mandiri, kita juga menghadirkan Bapak Diwangkoro Alpinanto Ratam. Beliau adalah Head of CSR Center Department Corporate Secretary dari Bank Mandiri. Selamat siang Pak Diwang. Siang Pak Diwang. Baik, Pak Diwang juga mungkin masih proses bergabung dengan kita. Nah, kalau tadi ngobrol tentang, saya balik lagi ke Mandiri Capital Indonesia, karena ternyata Mandiri Capital Indonesia tidak datang sendiri hari ini, tapi juga membawa perusahaan startup-nya yang udah mulai dikembangkan ya Pak. Telah hadir Bapak Suwandi Soh, benar ya Pak ya? Pak Suwandi, beliau adalah CEO PT Mid Solusi Nusantara atau Mekari. Selamat siang Pak Suwandi. Selamat siang Pak Suwandi, sudah bergabung bersama kami di sini. Oke, itu tadi semua pembicara. Totalnya ada 5 pembicara dan hari ini saya nggak akan ngobrol sendiri, saya akan ditemenin sama Pak Angga. Tadi sudah memberikan sambutannya juga sebelum acara ini dimulai. Beliau juga sudah menyampaikan visi dan misinya, apa sih sebenarnya yang menjadi keinginan beliau untuk membangun Kota Makassar ini khususnya dalam hal pengembangan digital entrepreneurship. Sebelum saya mulai talk show kita hari ini, saya mau kasih informasi bahwa acara ini juga kami siarkan live lewat channel YouTube dari Tribun Timur, kemudian ada channel Facebook-nya Tribun Timur juga, dan ini juga kalau lagi di jalan nggak bisa nonton langsung, kita juga relay lewat radio Smart FM. Bapak Ibu bisa langsung dengarkan juga, jadi nggak perlu kalau nggak bisa nonton, dengerin radio aja, itu udah cukup. Kemudian mungkin kalau ada teman-teman mandirian dari internal juga kami live lewat Microsoft Teams. Baik, Pak, kita mulai ya Pak ya, talk show kita tentang digital entrepreneurship. Bapak kita tentang digital entrepreneurship. Bapak-bapak yang udah bergabung, sudah siap kita menebar virus digital entrepreneurship hari ini? Siap. Baik, karena kedengaran pertama kali ngomong siap Pak Vano, saya mau ngobrol dulu sama Bapak. Bapak, selamat siang. Saya menyapa kembali. Ya, Rara.
dari sisi Mandiri, kita kan kemarin 2016 sampai 2020 kita ada visi to be the best Indonesia's Asian from dominan ya Pak ya. Tapi kemudian bertransformasi lagi, sekarang bahasa Indonesia pakainya Pak. Menjadi partner finansial pilihan utama. Yang menarik, misinya adalah menyediakan solusi perbankan digital yang handal dan simple yang menjadi bagian hidup dari nasabah. Nah, ternyata kan udah ada highlight kata-kata digital nih Pak. Sebenarnya bagaimana sih Bank Mandiri ini memandang dunia digital dan seberapa besar sebenarnya peluang ekonomi digital dan implementasi teknologinya, teknologi di perbankan ini di Indonesia, peluangnya seperti apa Pak? Silahkan. Kaitannya dengan visi misi kita ya Pak, silahkan Pak. Baik, makasih Rara. Mungkin saya sapa lagi Prof. Hussein, selamat siang, terima kasih sudah hadir di acara kami. Saya ada satu persamaan dengan Prof. Hussein. Kita berdua pasti bergerak kalau diperintahkan oleh Bro Angga. Siap. Jadi kita full support Bro Angga, apalagi ya ada hubungannya dengan tanah kelahiran saya nih. Mohon maaf, Sulawesi. Saya lahir di Sulawesi Selatan di Sorowako, Prof. Siap. Oke, baik. Mudah-mudahan nanti Bro Edi di Rut Mandiri Capital Indonesia juga bisa hadir supaya bisa menjelaskan apa itu Mandiri Capital atau MCI, misi mereka seperti apa, portfolionya apa aja, dan mudah-mudahan nanti Bro Suwandi atau perwakilan dari Mekari portfolio dari Mandiri Capital juga nanti bisa hadir untuk sharing ke teman-teman semua dari sisi prakteknya, apa saja yang sudah dilakukan, apa yang berhasil, apa yang menjadi tantangan supaya bisa menjadi lesson learn untuk teman-teman semua, khususnya di Region 10 Sulawesi dan Maluku yang mempunyai semangat dan mimpi untuk masuk ke digital entrepreneurship. Mungkin saya menjawab sedikit tadi pertanyaan Rara mengenai apa sih visi Bank Mandiri dan apa hubungannya dengan digital gitu kan, gimana kita memasukkan digital ke strategi kita. Nah, jadi mungkin pertama-tama Bank Mandiri mempunyai kebiasaan setiap 5 tahun kita melakukan review terhadap corporate plan kita. Nah, di awal tahun ini atau akhir tahun yang lalu kita baru saja menyelesaikan corporate plan kita atau rencana korporasi kita untuk 5 tahun ke depan yang baru. Nah, visi Bank Mandiri dalam 5 tahun ke depan yang baru saja kita launch adalah menjadi visi kita adalah menjadi partner finansial pilihan utama Anda. Anda itu maksudnya nasabah, gitu ya. Anda itu maksudnya nasabah, gitu ya. Jadi kita ingin menaruh nasabah sebagai center point aktivitas kita. Nah, di era new normal ini, selama pandemi atau setelah pandemi,
visi kita tetap sama sesuai dengan corporate plan yang kita susun. Namun memang ada penyesuaian-penyesuaian dalam eksekusi corporate plan tersebut sesuai dengan kondisi ekonomi yang ada saat ini. Kita juga tidak ingin asal tumbuh, kita juga tidak ingin mengorbankan kualitas hanya untuk tumbuh, dan tentunya kita mesti best effort supaya kita meminimalkan dampak pandemi ke perusahaan. Nah, itu termasuk juga nasabah dan karyawan. Jadi safety dari nasabah dan karyawan kita adalah prioritas kita. Nah, dunia digital ini Bapak Ibu teman-teman semua sudah sadar betul bahwa digital ini sudah menjadi bagian yang sangat integral dari keseharian masyarakat, terutama nasabah bank mandiri secara umum, baik nasabah individu maupun nasabah korporasi. Artinya digitalisasi itu merupakan aspek yang mutlak untuk kita di Mandiri untuk unggul. Jadi kita suatu keniscayaan bahwa kita harus mengadopsi digitalisasi sebagai aspek mutlak. Kenapa? Karena memang pada dasarnya kita ini kan di perbankan di bidang jasa sebenarnya. Perbankan adalah bidang jasa. Tugas kita adalah memberikan layanan ataupun solusi finansial kepada nasabah-nasabah kita. Di mana semakin hari ke depannya kita dituntut untuk selalu memberikan solusi yang relevan, yang efektif, relevan, yang efektif, dan efisien, nggak pakai ribet, gitu kan. Nah, hal ini tentunya nggak bisa kita capai dengan cara-cara yang lama, dengan cara-cara yang konvensional. Nah, untuk itu makanya kita tuangkan di dalam misi corporate plan kita ke 5 tahun ke depan, yaitu misi kita. Kalau visi yang saya sebutkan di awal tadi, visinya ingin menjadi partner finansial pilihan utama Anda, ya kan? Nah, misinya apa? Misinya apa? Atau caranya bagaimana? Misinya adalah kita ingin menyediakan solusi perbankan yang digital, handal, dan simple, yang juga menjadi bagian dari
keseharian nasabah. Nah, itu adalah visi dan misi kita. Kedengarannya sederhana, tetapi tidak gampang untuk bank sebesar Bank Mandiri untuk shifting ke full digital. Tidak gampang. Tetapi kita sadar betul bahwa digitalisasi ini adalah keniscayaan. Nah, kalau kita lihat peluang ekonominya seperti apa? Kalau kita lihat peluang ekonomi digital ini masih sangat terbuka besar di Indonesia. Masih sangat terbuka besar. Karena seperti kita ketahui, Indonesia ini kan marketnya besar sekali. Mungkin saya share sedikit data. Dalam 4 tahun terakhir, gross merchandise value atau GMV e-commerce di Indonesia itu naik 12 kali dalam 4 tahun terakhir. Gross merchandise value di e-commerce Indonesia naik 12 kali dalam 4 tahun terakhir. Nah, kalau kita lihat riset terakhir yang dibuat oleh Google dan Temasek, itu menunjukkan bahwa ekonomi digital di Indonesia tahun lalu itu mencapai 40 billion US dollar, 40 miliar US dollar. Dengan compounded growth rate atau CAGR hampir 50%. Artinya Indonesia ini kita peringkat pertama di kawasan Asia Tenggara untuk pertumbuhan digital. Jadi mungkin kita harus bangga juga. Harus bangga bahwa Indonesia adalah peringkat pertama dari sisi pertumbuhan aktivitas ekonomi digital. Nah, tetapi problemnya adalah produk-produk yang dari Indonesia yang dijual di platform e-commerce tersebut itu masih kecil, masih di bawah 10%. Sehingga ini menjadi tantangan, tapi juga kesempatan atau peluang supaya kita bikin digital ekonomi dan e-commerce ini bukan hanya besar karena Indonesia sebagai konsumen, tapi Indonesia sebagai produsen, gitu kan? Nah, ini adalah kesempatan buat kita semua. Nah, kalau kita lihat di sektor perbankan, dengan meningkatnya populasi masyarakat yang lebih melek teknologi dan tuntutan gaya hidup yang didorong dengan adanya pandemi ini yang berangsur-angsur lebih ke online, ini mau nggak mau menghasilkan shifting, agak-agak dipaksa shiftingnya, masyarakat beralih ke platform digital dalam kehidupan kesehariannya. Jadi misalnya dari sebelumnya biasanya ke cabang kalau mau melakukan banking, sekarang sudah banyak yang shifting ke mobile banking. Mungkin setor tunai sama tarik tunai aja yang belum bisa dilakukan di mobile banking, gitu ya. Belanja barang, belanja makanan, belanja lain-lain, sekarang sudah lebih banyak di online. Saya yakin di Sulawesi juga atau region 10 juga termasuk Maluku mungkin sudah mulai kelihatan gitu ya, lebih cashless dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat di Mandiri, sedikit data juga ya untuk menunjukkan digital transformasi ini. Di 3 bulan pertama tahun ini, frekuensi transaksi di Mandiri online itu naik lebih dari 70% dibanding periode yang sama tahun lalu, atau mencapai 174 juta kali transaksi. Sedangkan jumlah active user di Mandiri online, Mandiri banking online kita selama 3 bulan pertama juga tumbuh 62% dari tahun sebelumnya, year on year. Dengan nilai transaksi yang juga tumbuh sekitar 60% atau sekitar 230 triliun. Nah, peluangnya ini masih sangat besar ya, karena kalau kita lihat report Google dan Temasek tadi, masih ada setidaknya 90 juta penduduk Indonesia yang belum familiar atau belum mendapat akses ke perbankan. Jadi potensinya masih sangat besar. Perbankan. Jadi potensinya masih sangat besar. Nah, jadi dengan adanya potensi atau market potential yang masih sangat
besar untuk digarap ini adalah kesempatan yang kita semua miliki, yang sangat luas untuk Bank Mandiri khususnya meningkatkan layanan yang lebih berbasis digital, bukan hanya untuk payments, tapi untuk banking in general, baik itu lending, kredit gitu ya, investasi maupun asuransi, supaya kita benar-benar bisa mencapai visi kita yang baru dalam 5 tahun ke depan, yaitu menjadi partner finansial pilihan utama nasabah kita, sesuai dengan corporate plan kita 5 tahun ke depan. Mungkin itu, Rara, sedikit sharing dari saya. Terima kasih Pak Fano yang sudah menyampaikan pandangannya. Jadi, visi Bank Mandiri menjadi partner finansial pilihan utama nasabah 2020 sampai tahun setelahnya lagi, beberapa tahun kemudian, dan tidak berubah di masa new normal ini ya Pak ya. Tetap akan berusaha menjadi pilihan utama dari nasabah. Tadi Pak Fano sudah menyampaikan bagaimana sebenarnya peluang dunia digital atau digital entrepreneurship di era new normal ini khususnya. Kita coba beralih ke Prof. Husain. Prof, tadi kalau Pak Fano sudah menyampaikan terkait apa visi misi Bank Mandiri di dunia digital, kemudian apa keinginan Bank Mandiri untuk bisa berdampingan berjalan dengan nasabahnya untuk sama-sama membangun dunia digital. Kalau dari sisi Prof sendiri sebagai Rektor Universitas Negeri Makassar, apa sih sebenarnya visi misi UNM untuk membangun digital entrepreneurship, khususnya bagi mahasiswa? Bagi mahasiswa. Kemarin kan juga kedengaran berita karena Prof ini salah satu yang mendukung belajar online, semua mahasiswa difasilitasi dengan kuota gratis ya, Prof ya, itu luar biasa sekali. Jadi itu yang biasanya jadi kendala ya Prof ya, untuk mahasiswa. Saya nggak punya kuota, gimana caranya saya kuliah, tapi Prof memfasilitasi itu semua agar mahasiswa bisa tetap kuliah walaupun tidak datang ke kampus. Tapi kita tanya dulu tentang bagaimana visi misi dari UNM sendiri terkait dengan pengembangan digital entrepreneurship khususnya di kampus yang sekarang Prof pimpin. Silakan. Nama saya Rara, Prof. Baik. Mbak Rara, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam sehat semua untuk kita. Yang pertama saya banggakan, saya hormati guru saya ini, Mas Angga Erlangga ini luar biasa yang selalu memotivasi saya dan semua teman-teman. Ini orang hebat ini. Masih muda tapi luar biasa. Terima kasih Pak Mas Angga. Ada Pak Bos Silvano ya. Bos Silvano ini apa? Ya ternyata kelahiran Surako ya. Terima kasih sudah bisa bersama live pada kesempatan yang baik ini. Ada Pak Edi yang luar biasa, saya kira bos kita juga ini Pak Edi. Pak Dwiangkoro tadi sudah muncul tadi. Pak Dwiangkoro, selamat
Pak Dwi dan Pak Suwandi. Sebelum saya menjawab pertanyaan Mbak Rara, saya ingin mengatakan begini, bahwa sebetulnya Mas Angga ini salah orang. Bukan saya orang yang tepat. Tapi saya berusaha membenarkan Mas Angga sehingga saya bersedia menjadi bagian, dan ini sebuah kehormatan sesungguhnya karena orang-orang hebat ini yang saya temanin, orang-orang yang luar biasa yang sudah jam terbang. Prof, maaf suaranya sepertinya ke-mute, Prof. Udah ya, udah masuk ya? Enggak ada kedengaran? Udah, sudah Prof. Silakan Nah, Prof. Ya. ini saya mencoba membenarkan pilihan Mas Angga yang tadi saya anggap salah orang. Saya coba membenarkan agar bisa benar pilihannya ya. Jadi saya mencoba mengisi dan bangga sekali, saya bahagia karena menjadi bagian dari sharing orang-orang hebat ini ya. Bangga saya merasa derajatnya diangkat oleh Pak Angga. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bicara soal entrepreneur, ini adalah sesuatu yang amat sangat dibutuhkan bagi bangsa ini. Sebuah bangsa yang ingin maju, indikatornya itu haruslah memiliki wirausaha yang tadinya itu 2% dari dari penduduk yang ada, mestinya kan gitu. Tapi sekarang karena kebutuhan semakin persaingan semakin kencang, maka rasio ini juga tidak cukup dengan 2%. Bahkan sekarang rata-rata yang diharapkan untuk bisa maju sebagai sebuah negara itu harusnya 4%. Nah, Indonesia baru 3,5% yang startup itu dan yang entrepreneurship itu. Terus Malaysia masih di atas kita tentu. Negara tetangga Singapura masih. Dan seterusnya. Lah, akhirnya saya memiliki mimpi bagi anak-anak muda, talenta muda yang ada di UNM sebagai mahasiswa yang jumlahnya 35.000 orang itu. Saya ingin membangun jiwa entrepreneurnya. Lalu muncul pertanyaan, lah ini kan masih 70% ini UNM ini menjadi sebagai pencetak guru. Apa arti semua itu? Saya bilang kan kalau sudah 1-5% saja mahasiswa UNM yang bertalenta kita bina, kita dorong, kita kembangkan untuk menjadi bagian dari bisa melahirkan startup karena didorong oleh kita semua, maka ini pun sudah saya anggap cukup. Nanti yang 90% itu cukup jiwanya yang kita bentuk. Jika dia itu menjadi kelak misalnya menjadi guru, maka dia tidak cukup mengkonsumsi apa yang telah diciptakan oleh semua orang pendahulunya, tetapi dia harus berkreasi, melahirkan, menginovasi proses pembelajaran yang sudah ada hari ini untuk menjadi lebih efektif, lebih baik. Itu yang saya ingin ciptakan. Kalau dia menjadi politisi, alumni UNM, maka dia pun harusnya menjadi bagian yang
Maka dia pun harusnya menjadi bagian yang menjadi pewarna bagi sebuah komunitas di mana dia bekerja dan seterusnya. Kalau pemerintah, birokrasi, dia pun harus menjadi bagian dari yang memiliki jiwa itu. Jiwa yang kita maksud dalam entrepreneur itu adalah selalu berkreasi, selalu mencoba, selalu tidak suka dengan kebiasaan yang rutin, tapi ingin selalu mencoba menghadirkan sesuatu yang merupakan inovasi, kreatif dan inovatif, kemudian untuk melahirkan sebuah produk yang kemudian bisa bernilai ekonomi, yang bisa menggerakkan roda perekonomian bangsa. Itu harapannya kita sebetulnya. Semua lini dimanapun bekerja bisa memberi pewarna bagi komunitasnya. Itu harapan saya, sehingga saya bermimpi, saya sudah berkomitmen dengan teman-teman melalui visi misi UNM itu adalah ingin membangun sebagai pusat pendidikan, peningkatan dan pengembangan ilmu pengetahuan sains teknologi dan seni yang berwawasan kependidikan dan kewirausahaan. Jadi kependidikan tadi ini adalah course-nya, tapi bukan tidak mungkin kita bisa menjadikan yang bertalenta itu betul-betul kita bina menjadi wirausahawan yang sukses, yang handal katakanlah, untuk menjadi bagian dari mengakselerasi proses pembangunan yang ada di Republik ini. Ini bukan juga serta-merta saya mengatakan bahwa UNM saya akan jadikan sebagai kampus entrepreneurship, tetapi memang sudah ada dasar yang saya sudah bangun sebelumnya, yang antara lain di visi itu sudah menjadi bagian dari komitmen dengan adanya kata kewirausahaan itu menjadi bagian yang menjadi roh dari sebuah proses yang kita ingin lakukan di Universitas Negeri Makassar. Lah, bukan cuma itu. Jadi seluruh mahasiswa, baik itu diploma 3, S1, S2 maupun S3 yang jumlahnya 35.000 orang tadi itu, semua wajib mata kuliah kewirausahaan sebagai bagian dari membentuk jiwa atau ada dasar pengetahuan tentang wirausaha, tentang bagaimana mencipta lapangan kerja dan seterusnya. Jadi mestinya UNM itu tidak boleh menjadi, alumni UNM itu tidak bisa menjadi penganggur, tidak bisa menjadi beban bagi negara. Nah, itu maksudnya dari semua ini. Kita juga selalu membuka ruang untuk kita dirikan UPT kewirausahaan itu sendiri sejak 10 tahun yang lalu katakanlah. Sekarang ini tentu kita selalu buat saya menggandakan sekarang ada skim atau ada skema penelitian khusus untuk kewirausahaan di UNM agar mencoba menghadirkan talenta-talenta dalam melihat opportunity atau peluang-peluang yang bisa hadir di tengah-tengah dosen dan mahasiswa itu sendiri tentang konsep kewirausahaan ini. Lah, itulah kemudian yang menjadi dasar saya untuk kemudian di 2 tahun terakhir saya mendirikan program studi bisnis digital. Ada juga program studi kewirausahaan sendiri gitu. Tapi yang tidak di program studi ini itu wajib hukumnya itu melulusi mata kuliah kewirausahaan. Nah, itu bagian. Jadi komitmen ini sangat tinggi. Tentu sangat luar biasa memang apa yang kita hadirkan, karena bahkan kita itu ingin mendirikan lembaga yang kita sebut dengan Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan, LPIK UNM. Jadi LPIK UNM ini kemudian nanti itu akan mencoba menjadi bagian yang mengambil peran dari hasil riset dari dosen, dari teman-teman dosen, dari mahasiswa dan dari alumni, bahkan masyarakat sekitar, itu kita jadikan sebagai bagian yang bisa menjembatani, lembaga ini bisa menjembatani untuk kemudian kita bisa bersama-sama
mengakselerasi atau membina, membangun teman-teman yang memiliki produk itu yang kita bisa hilirisasi. Jadi hasil riset kemudian dicobakan, lalu kemudian kelihatan bahwa bernilai manfaat dan bahkan menjadi solusi, bahkan bisa di downstream ataukah bisa dihilirisasi menjadi sebuah produk yang nyata untuk kemudian bisa bernilai ekonomi. Inilah yang kita mau dorong. UNM ingin mendorong itu tidak hanya produk ataukah desain atau apapun yang diciptakan oleh mahasiswa maupun alumni, tapi masyarakat sekitar yang kira-kira tidak difasilitasi, kami akan fasilitasi di sini. Tentu harapannya memang ya ada kolaborasi pihak bos-bos Bank Mandiri sebagai bank yang terhebat di Indonesia, saya kira. Saya senang sekali itu, saya senang sekali mengambil bagian pada posisi ini, dan saya kira komitmen kami untuk ini. Maka tentu harapannya nanti kita formulasi seperti apa, bentuk-bentuk, nanti kita akan dengar juga diberikan pemahaman dari teman-teman yang sudah sukses di startup. Saya hanya bermimpi 5-10% alumni UNM atau mahasiswa UNM yang bisa kita dorong bersama-sama, itu sudah luar biasa menurut saya. Dan saya kira tepat Bank Mandiri menjadi bagian dari solusi ini. Saya bangga, saya sangat bahagia karena bisa diberi ruang oleh teman-teman di Bank Mandiri yang sangat hebat. Sudah lama saya mencari teman partner, baru saya temukan solusi partner yang tepat adalah Bank Mandiri. Terima kasih semuanya dari sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Dari tadi Prof terus menyampaikan sangat senang. Sebaliknya Prof, kami juga sangat senang Prof bisa meluangkan waktunya untuk sharing sama kami. Karena Prof, ini nanti acara juga tidak hanya disaksikan oleh teman-teman dari Mandiri, tapi juga kami relay di YouTube-nya Tribun Timur dan Facebook-nya juga. Harapannya mahasiswa-mahasiswa ini bisa join Prof untuk nonton. Nanti akan ada tips-tips apa saja sih yang bisa dilakukan untuk mengembangkan digital entrepreneurship. Karena juga sudah hadir Pak Edi dari Mandiri Capital Indonesia. Selamat siang Pak Edi. Selamat siang Rara, apa kabar? Sehat Pak, Bapak sehat Pak? Sehat, maaf tadi ada kendala teknis. Saya akhirnya pakai login pakai nama orang, jangan dianggap saya mencuri identitas orang ya. Siap. Baik Bapak, sebelumnya selamat bergabung. Tadi mungkin ada kendala teknis dan akhirnya sudah bisa bergabung lagi. Semoga Bapak nih kita butuh banget nih Pak dari Mandiri Capital Indonesia nanti akan menjelaskan mungkin akan kasih kita apa sih yang harus teman-teman lakukan untuk bisa kita kembangkan lewat Mandiri Capital Indonesia. Mungkin akan ada yang bertanya nih Pak Edi, Mandiri Capital Indonesia apa sih? Mandiri Capital Indonesia Bank Mandiri atau apa? Nah Pak, bisa dijelasin dulu Pak, Mandiri Capital Indonesia apa Pak? Dan apa sih kaitannya, kenapa harus ada di talkshow kita hari ini? Silahkan Pak. Ya, terima kasih. Mungkin saya menyapa dulu tuan rumah Bro Angga, terima kasih sudah diundang menjadi narasumber. Salam hangat juga kepada Bro Silvano sebagai Direktur Pembina di Region 10 ya. Prof Hussein, salam kenal Pak. Waktu terakhir saya ke Makassar nggak sempat ketemu ya. Saya waktu itu ada acara di inkubator juga tuh. Saya membantu ada perusahaan yang ingin bangun inkubator dan saya jadi juri di acara pitching competition ya. Salam juga untuk Diwang, kayaknya nggak ikut ya, tapi ada Swandi dari Mekari. Diwang kayaknya nggak ikut ya, tapi ada Swandi dari Mekari. Ini salah satu startup yang kita sudah invest. Jadi karena kita udah punya saham di Mekari, kebangetan kalau Swandi nggak ikut sih. Jadi dia wajib menjadi
dia wajib menjadi narasumber ya. Oke, menjawab pertanyaan Rara pertama ya, binatang apakah Mandiri Capital ini gitu ya. Mungkin tadi Bro Silvano sudah cerita bahwa Bank Mandiri itu kan grup yang besar. Jadi ada banknya dan itu utamanya the bank yang karyawannya banyak, profitnya besar, cabangnya ada di seluruh Indonesia, ATM-nya di seluruh Indonesia, itu memang Bank Mandiri. Tapi Bank Mandiri juga punya anak perusahaan. Ada dua bank yang lain ya sebagai anak perusahaan, ada Mantap, ada Bank Syariah Mandiri, ada perusahaan sekuritas, ada perusahaan reksadana, ada asuransi dan sebagainya. Total itu kalau dijumlahin tuh anak perusahaan tuh ada 12. Nah, kami yang paling muda, newest kid on the block, yang lagi lucu-lucunya gitu, masih imut-imut lah. Meskipun udah 4,5 tahun ya. Kita berdiri awal 2016. Dan mengapa Mandiri Capital berdiri? Kenapa didirikan oleh Bank Mandiri? Waktu itu masih ada Pak Tiko ya, Pak Budi Sadikin juga. Yaitu adalah memang kita sadar bahwa dunia keuangan dan dunia-dunia yang lain, sektor-sektor lain itu sedang mengalami disruption. Jadi yang mendisrupt dunia keuangan siapa? Tidak hanya bank ya, ada asuransi, ada financial advisory dan seterusnya. Itu yang mendisrupt adalah non-bank. Antara lain startup, tapi tidak hanya startup. Perusahaan lain pun mendisrupt dunia keuangan gitu. Ya, saya ambil contoh ya, maaf ya saya sebut nama, tapi kebetulan kita punya saham sangat-sangat kecil di perusahaan ini, jadi saya boleh sebut nama gitu. Contohnya Gojek gitu. Gojek itu berawal dari sebuah perusahaan ride sharing, yaitu motor, mobil dan sebagainya begitu kan. Beralih ke dia punya payments namanya GoPay. Ya. Terus dia punya GoSend dan segala macam GoLive yang kemudian akhirnya ditutup, tapi dia punya segala macam GoGo yang lain gitu. Jadi dia punya satu produk utama, akhirnya berkembang menjadi ekosistem platform di mana tidak hanya sudah merambah ke bisnis-bisnis di luar bisnis utama. Sudah merambah ke bisnis-bisnis di luar bisnis utamanya. Dan kita dari 3-4 tahun yang lalu kita udah mikir gitu. Ini kalau Gojek dia punya GoSend, dia punya GoFood, dia punya GoPay, dia punya ini dan segala macam. Kalau dia terus tiba-tiba masuk ke layanan perbankan, dia bikin GoBank atau GoLand atau GoLoan, bagaimana gitu kan? Ya itu tantangan juga yang kita harus siasati. Contoh lain, unicorn yang lain, Bukalapak. Bukalapak ya kebetulan foundernya sekarang salah satu kan sudah masuk ke BUMN juga. Saya sering bercanda gitu sama Pak Jrin gitu. Dulu Bukalapak, terus buka emas, buka dompet, buka warung, buka apa dan segala macam. Saya bilang ya waktu itu saya bilang ya lama-lama buka bank dong. Ya kan, dia kalau ambil izin dia bisa buka bank. Jadi memang yang namanya disruption itu datang tidak hanya dari bank lain atau lembaga keuangan lain, tapi datang dari mana-mana. And I think that's good, gitu ya. Jujur menurut saya itu sesuatu yang positif. Yang diuntungkan siapa ya? Diuntungkan ya masyarakat. Karena masyarakat jadi punya pilihan, gitu. Sekarang mau bertransaksi, ya berbagai macam pilihan. I think that's good. Itu satu pilihan. Yang kedua,
dari sisi efisiensi dan cost juga menurut saya itu bagus. Competition in general akan menaikkan mutu dan membawa efisiensi. Ya, jadi I think that's good. Ya, jadi memang yang namanya disruption itu terjadi tidak hanya di financial institutions tapi di mana-mana dan udah saling campur aduk ya, sudah nggak ada yang bisa, apalagi kalau sudah levelnya unicorn, dia menjadi satu sektor saja sudah nggak bisa, gitu ya. Terus perusahaan teknologi seperti Google, Facebook, Apple itu semua juga masuk ke area yang sama. Mereka mau masuk semua ke financial services, mau masuk semua ke data analytics dan sebagainya. Jadi I think memang itu sudah, nah yang namanya kompetisi sudah tidak seperti dulu yang hitam putih ya. Jadi sudah gray area-nya banyak. Kita musuhnya mungkin bukan yang gray area-nya banyak. Kita musuhnya mungkin bukan yang Mandiri, mohon maaf ya, Mandiri mungkin musuhnya bukan hanya BCA gitu kan, atau CIMB gitu. Itu mungkin counterpart kompetitor kita ke depannya sudah non banks juga gitu, which I think ya ini memang evolusi dari dunia yang kita sekarang hadapi gitu ya. Nah, dalam konteksnya yang hari ini karena kita berhubungan dengan digital dan startup dan ada Mekari, memang sebelum menjadi unicorn, startup ini kan dimulainya dari kecil ya. Jadi dari kecil mereka mungkin beberapa founder lulus dari kampus atau dari perusahaan, mereka bikin startup sendiri, terus mereka perlu modal. Nah, modal yang dibutuhkan itu karena startup itu rata-rata belum bankable dan tidak punya collateral, tidak punya jaminan, mereka terpaksa jual saham. Jadi mereka akan jual saham ke perusahaan modal venture capital seperti Mandiri Capital. Ya, jadi seiring dengan makin besarnya startup tersebut dari Series A, Series B, Series D sampai mudah-mudahan sampai IPO, untuk menopang operasional dan kebutuhan modal mereka akan jual saham 20%, 10%. Mudah-mudahan pada saat startupnya udah jadi unicorn, founders masih punya 5, 10, 15% atau berapa. Itu memang bisnis model yang berbeda dengan perusahaan lainnya. Tapi kenapa bisa begitu? Karena memang digital. If it was not a digital business, mungkin susah untuk menjual saham ke investor asing. Ya. Jadi kenapa saya bilang digital itu penting. Jadi ini memang topiknya mungkin UKM, tapi UKM itu kita harus bedakan. Karena saya sering dapat pertanyaan, Pak Edi, what is a startup? Gitu kan. Kalau kita buka kamus, startup, by the very basic definition, yang namanya startup itu ukurannya sebenarnya hanya waktu. Yaitu adalah baru berdiri. Perusahaan, bahasa Indonesianya namanya itu perusahaan rintisan. Ya. Itu startup itu namanya perusahaan rintisan kalau bahasa kamusnya ya. Tapi kan apakah itu yang kita maksud? Enggak kan? Karena mohon maaf ya, dengan segala rasa hormat kepada tukang bakso, kalau saya buka warung bakso, gerobak bakso, itu pun karena saya baru berbuka seminggu yang lalu, itu startup. Karena ukurannya adalah waktu, baru berdiri gerobak bakso saya, itu pun startup gitu. Tapi that's not bukan itu yang kita maksud. Kenapa? Karena kalau gerobak bakso itu pertumbuhannya sangat linear. Satu gerobak bakso bisa jual 100 mangkok per minggu. Sebulan berarti 400 mangkok.
Kalau ekspansi dengan 2 lagi tambahan menjadi 3 gerobak, jadi 3 kali 400 dalam sebulan gitu. Jadi pertumbuhannya sangat linier gitu kan. Menambah gerobak berarti menambah mangkok yang dijual. Tapi kan growth-nya kan akan sangat ketebak. Bukan itu yang kita maksud sebagai startup. Yang kita maksud sebagai startup adalah perusahaan yang juga baru berdiri, belum lama berdiri, tapi dengan adanya unsur teknologi digital ya, itu growth-nya bisa eksponensial. Growth-nya bisa non-linear, jauh melebihi bisnis-bisnis yang tradisional. Itu yang kita cari. Dan itu sebagai investor, sebagai venture capital, itu yang kita cari. Dengan adanya teknologi, dengan adanya digital, pertumbuhannya dan dampak ke masyarakatnya jauh lebih cepat daripada kalau tidak menggunakan teknologi. Nah, jadi saya nggak akan lama-lama, nanti pasti ada pertanyaan. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh startup? Pasti pertanyaan begitu. Pertanyaannya adalah, ya selain modal, mereka butuh inkubator, mereka butuh bimbingan. Jadi money is not enough, tapi they need help dari sisi mentoring, tutoring, dan buka akses ke pasar. Ini mungkin perannya Bro Angga ya. Yaitu adalah mereka bisa membukakan akses ke pasar, bisa ekspor, bisa ekspansi ke daerah baru, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu aja mungkin pembukaan dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, silakan. Baik Pak Edi, terima kasih sudah memaparkan pertama apa itu Mandiri Capital Indonesia. Kemudian Pak Edi juga tadi sudah sharing ke kita kenapa sih butuh Mandiri Capital Indonesia, karena kan ternyata ada bisnis model dari pengembangan startup itu sendiri memang berbeda ya Pak ya. Kalau yang saya tangkap tadi ya, mereka memang karena tidak punya modal, mereka akan mendapatkan modal dari menjual sahamnya. Itu kemudian Mandiri Capital Indonesia akan masuk melakukan pembiayaan, tapi yang paling penting tidak hanya membiayai, tapi tadi ada highlightnya Pak, bergabung di Mandiri Capital Indonesia nanti akan ada masa inkubasi atau bimbingan mentoring. Kemudian ada juga akses untuk buka pasar. Di sini mungkin peran tadi langsung nunjuk, di sini peran Pak Angga mungkin bantu untuk membuka pasarnya. Jadi setelah dibimbing, kemudian dibukakan akses melalui kami di Bank Mandiri. Selanjutnya, tadi kita udah cerita tentang visi misi Bank Mandiri ya secara umum oleh Pak Silvano tadi udah menjelaskan dan betapa pentingnya dunia digital saat ini, dan harusnya juga kita tadi ada highlightnya dunia digital beradaptasi dengan dunia digital ada hal yang mutlak ya Pak Vano ya. Kemudian tadi juga Pak Prof Husain juga sudah menyampaikan bagaimana UNEM punya visi dan misi untuk tidak hanya visi dan misi untuk menjadi pusat yang berbasis pendidikan dan kewirausahaan ya Pak ya. Kemudian tadi kita udah tanya dari sisi visi misi Bank Mandiri, kita coba beralih ke Mandiri punya satu lagi unit yang mengembangkan wirausaha muda mandiri. Tadi harusnya Pak Diwangkoro bergabung, tapi mungkin karena beliau tidak ada halangan, diwakilkan oleh Bapak Arimbawa. Bapak Arimbawa sudah bergabung? Pak Arimbawa? Ya, selamat siang Pak Silvano, Pak Angga, Bapak Ibu, Pak Edi, Bapak Ibu sekalian. Selamat siang Bapak. Ya Pak. Pak, tadi nih saya udah sedikit membahas tentang wirausaha muda mandiri. Sebenarnya namanya wirausaha muda, berarti ada kata-kata kewirausahaan. Sebenarnya apa aja sih program-program dari Bank Mandiri untuk mendorong kewirausahaan, khususnya yang kaitannya dengan tema kita, digital entrepreneurship? Silahkan Pak Arimbawa. Ya baik, sebelumnya mungkin sedikit mau menjelaskan dulu kalau wirausaha mandiri ini kan sudah programnya Mandiri dari CSR Bank Mandiri itu udah berjalan sejak tahun 2007 ya. Untuk tahun ini merupakan tahun yang ke-13 kami melakukan. Dan juga tahun ini juga tantangannya juga cukup besar, ya, terutama karena juga kondisi saat ini yang terjadi di Indonesia. Jadi kita coba menerapkan juga konsep digitalnya dalam hal untuk melakukan seleksi. Jadi UMM-nya nanti juga sifatnya juga akan dilakukan secara virtual. Ya, nah ini juga sangat berpengaruh juga bagi prosesnya nanti gitu ya, bahwa di sini
peserta-pesertanya pun juga nanti akan berubah. Gitu. Berubah itu maksudnya adalah sebelumnya kita lihat dari usaha-usaha yang sudah ada bisnisnya, yang sudah berjalan, itu yang kita lihat dari usia 18 sampai 35 tahun. Nah sekarang dengan kondisi seperti ini kita juga membuka satu kategori lagi terkait kategori bisnis plan. Ini yang nanti pastinya pemenangnya akan di mentoring secara bisnis plan-nya gimana untuk merealisasikan bisnisnya dia gitu ya. Nah ini untuk yang WMM khusus di tahun 2020. Seperti itu Mbak Rara. Pak, tadi menyangkut WMM seleksi tahun 2020. Itu nanti akan dibuka kapan Pak untuk seleksi tahun 2020? Insya Allah awal Agustus ini kita mulai dari proses pendaftarannya peserta untuk menjadi peserta WMM dari Agustus ini, Mbak Rara. Baik, berarti mungkin teman-teman yang lagi menyaksikan acara ini, baik melalui YouTube maupun Facebook, ataupun langsung dari Microsoft Teams-nya Bank Mandiri, Wirausaha Muda Mandiri akan segera dibuka ya Pak di bulan Agustus ini, dan karena sekarang lagi Corona ya Pak ya, mungkin seleksi akan dilakukan secara virtual ya Pak ya? Betul, seleksi akan dilakukan secara virtual. Baik, terima kasih Pak Rimbawan untuk terkait penjelasannya terkait apa sih sebenarnya program-program Bank Mandiri untuk mendukung wirausaha khususnya terkait dengan tadi sebenarnya kalau saya tangkap belum ada belum ada secara khusus membahas tentang program kita khususnya membangun digital entrepreneurship Pak. Mungkin Bapak mau menambahkan sedikit Pak, silahkan. Digital entrepreneurship ini di sini karena tantangan ya. Karena tantangan saat ini kan para UKM atau para wirausaha muda ini kan nggak bisa aja hanya memanfaatkan channel-channel konvensional. Jadi memang harus sudah bisa memaksimalisasi channelnya melalui digital. Ya, ini yang juga kita challenge para calon-calon WMM nanti untuk bisa kreatif untuk dalam hal marketingnya dia juga, untuk memanfaatkan digitalnya juga. Selain marketingnya juga mungkin dari proses bisnisnya juga dia bisa juga menyelaraskan dengan teknologi yang sudah tersedia saat ini gitu ya. Itu yang mungkin inline-nya dengan digital, era digital saat ini untuk peserta WMM yang tahun ini. Demikian. Oke, siap. Baik Pak, mungkin akan ada penilaian khusus ya Pak ya untuk calon-calon wirausaha muda mandiri yang mengembangkan usahanya atau bisnis plan-nya ke model digital entrepreneurship. Pak, tadi kan kita udah ngobrol calon-calon wirausaha muda mandiri. Tadi juga Pak Edi juga membahas tentang perusahaan startup yang siap kami kembangkan. Nah, ini kita udah kehadiran Bapak Suwandi Soh. Tadi kan masih contoh-contoh. Nah, ini nih ada realisasinya dari Mekari, Meet Solusi Nusantara. Selamat siang Pak Suwandi. Siang. Baik, Pak, kita pengen tahu dong kenapa sih mau mengembangkan perusahaan startup, kira-kira latar belakangnya seperti apa, selain mungkin tadi melihat ternyata masih banyak sekali peluang yang bisa kita kembangkan di dunia digital. Silahkan Pak. Oke, terima kasih Mbak Rara. Selamat siang atau sore Pak Angga, Pak Silvano, Prof. Hussein, Pak Edi, selamat sore semuanya. Terima kasih sudah diundang ke acara ini juga. Jadi nggak terpaksa kok Pak Edi. Jadi terima kasih undangannya. Nama saya Suwandi, jadi saya saat ini CEO dari company yang namanya Mekari, yang kebetulan menjadi salah satu investee di Mandiri Capital Indonesia. Jadi kita cukup sering ketemu dengan Pak Edi dan tim, biasanya setiap 2-3 bulan sekali untuk mengupdate ke tim MCI, kira-kira apa yang sedang
sudah kita lakukan dan apa yang akan kita kerjakan dalam beberapa bulan ke depannya. Nah, jadi kalau melanjutkan pertanyaan Mbak Rara tentang kenapa kita memulai startup kita ya. Jadi mungkin saya akan masuk dari sisi problem yang kita hadapi, karena semua startup itu biasanya mulai dari problem yang dihadapi terus kemudian berusaha untuk memecahkan problem tersebut. Nah, jadi karena background saya dulu juga seorang entrepreneur, jadi kalau kita lihat dalam posisi sebagai seorang pengusaha atau entrepreneur, pas kita menjalankan bisnis, biasanya itu kita pasti mengalami repotnya, misalnya untuk ngitung atau ngurus PPh 21, itu biasanya ribet banget. Belum lagi ada lagi BPJS, belum lagi BPJS-nya ada beberapa, terus kemudian menghitung lembur, absensi karyawan, itu semuanya repot banget. Nah, selain udah repot mengurus karyawan, kita juga repot mengatur atau mencatat keuangan kita. Mulai dari yang sesederhana mengirim invoice, mencatat pembayaran ke rekanan atau vendor kita, sampai ke bagaimana kita membuat laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi. Nah, dulunya untuk melakukan semua ini itu repot banget. Selain repot, itu semua serba manual dan sering salah. Karena semuanya biasanya cuma either itu di kertas atau paling banter di spreadsheet seperti Microsoft Excel atau Google Sheet. Nah, jadi dari kesulitan itulah kami membangun produk-produk berbasis web ini. Jadi produk teknologi, karena kita juga perusahaan teknologi, produk teknologi kita ini berbasis web. Nah, jadi saat ini kalau dengan menggunakan produk-produknya Mekari, untuk mengurus apapun itu jadi lebih efisien dan lebih mudah. Dan efisien ini contohnya adalah kalau saya ingin mengurus semua yang berhubungan dengan manpower atau tenaga kerja atau karyawan, saya hanya perlu 20.000 per karyawan untuk memiliki sistem yang menghandle dari urusan database karyawan, urusan cap absensi, urusan hitung PPh 21, semuanya itu dalam satu sistem yang sama. Terus kalau misalnya si entrepreneur atau rekan-rekan di sini yang entrepreneur ingin mengurus pembukuan, produk kita yang namanya jurnal itu biayanya cuma 200.000 per bulan. Nah, karena model bisnis kita yang menjadi karena model bisnis kita yang berbasis web atau sering diakrabi dengan istilah software as a service atau SaaS. Nah, MCI melihat ini sebagai salah satu produk yang punya potensi yang besar juga. Itulah sebabnya mengapa Pak Edi dan tim MCI di sini berinvestasi di perusahaan seperti Mekari. Karena ada potensi untuk mempermudah bagaimana SME atau bagaimana bisnis bekerja. Itu ya. Nah, saat ini karena kita juga berbasis cloud dan berbasis web, semua entrepreneur kalau ingin memiliki solusi yang tadi saya sebutkan, seperti solusi HR maupun solusi accounting, itu nggak perlu lagi yang namanya beli server seperti dulu atau beli CD, semuanya cukup dengan sistem berlangganan dan berbasis web. Nah, itu kira-kira bagaimana kita melihat problem dan kemudian membentuk company untuk solve problem ini. Begitu Mbak Rara. Baik Pak Suwandi, terima kasih tadi pemaparannya. Jadi sesimpel itu ternyata ya Pak, bukan cerita tentang saya pengen mengembangkan teknologi, tapi lebih ke berangkat dari masalahnya sendiri. Karena kita sebenarnya memang punya masalah, bagaimana kemudian kita meminimalisir atau membuat dia lebih simpel, nggak pakai ribet. Tadi ada kata-kata dari Pak Vano, jangan ribet ya Pak ya. Nah, itu kemudian ada transformasi menjadi startup mengembangkan digital entrepreneurship ini. Tadi kita sudah banyak di sesi pertama ini, kita udah banyak ngobrol terkait visi dan misi dan apa saja sebenarnya tujuan dari perusahaan, ataupun tadi Prof. Hussein sudah menjelaskan tentang tujuan dari Universitas Negeri Makassar sendiri dalam hal lebih detail membangun digital entrepreneurship. Selanjutnya Pak, kita mungkin akan beralih ke sesi kedua, akan lebih banyak kita cerita tentang langkah konkret apa sih yang sudah kita lakukan untuk membangun digital entrepreneurship khususnya di era new normal ini. Mungkin pertanyaan pertama saya arahkan ke Prof. Hussein, Pak. Tadi kita banyak ngobrol secara umum ya Pak ya, terkait dengan visi misi dari UNEM sendiri. Kalau program yang, kalau saya bilangnya langkah yang konkret ya Pak ya, apa sih yang udah dilakukan UNM untuk mendorong pertumbuhan digital entrepreneurship di lingkungan kampus? Tadi ada sedikit informasi membangun inovasi dan kewirausahaan ya Pak ya, membangun badan penelitian, atau kalau saya nggak salah mungkin silakan dikoreksi Prof. Kira-kira apa langkah konkret yang dilakukan oleh Universitas Negeri Makassar?
di bawah kepemimpinan Prof untuk mengembangkan digital entrepreneurship. Program-programnya Prof, mungkin bisa cerita detail programnya apa aja. Oke, Mbak Rara, baik. Sebelum saya menjawab pertanyaan Mbak Rara, yang belum saya sapa tadi, Pak Rimbawa yang tadi sudah hadir bersama kita sebagai narasumber, dan teman-teman seluruh dari Bank Mandiri yang ikut serta, saya menyapa. Begitu juga teman-teman di UNM. Di UNM ini hadir para wakil rektor, saya kira ikut, para teman-teman dosen kewirausahaan itu sendiri, dan ada Bapak Dekan Fakultas Teknik, Prof. Yahya, ada Dekan Fakultas Ekonomi, dan seterusnya. Selamat bersama-sama pada kegiatan ini semuanya. Baik, pertanyaan yang dari Mbak Rara, bahwa jadi UNM itu kita sudah 2 atau 3 tahun yang lalu kita launching bahwa UNM itu adalah kampus digitalisasi, karena kita ingin menjadi bagian dari globalisasi. Jadi syarat globalisasi itu adalah harus digitalisasi. Ya, karena revolusi industri 4.0 ini menjadi suatu keharusan. Ya, salah satu bagian yang ada di dalam situ adalah ya semuanya sudah, bukan semuanya sih, tapi sebagian besar sudah mengarah kepada pencirinya itu adalah artificial intelligence. Jadi kecerdasan buatan, robotik, dan seterusnya itu menjadi sesuatu yang sudah menggantikan pekerjaan manusia yang hilang. Tapi jangan takut teman-teman milenia, bahwa itu sudah terprediksi, itu pekerjaan kita itu lebih besar lagi yang akan kita bisa hadirkan dengan era revolusi ini, era digitalisasi ini. Jangan khawatir, pokoknya yang dibutuhkan adalah kreativitas, inovasi untuk kemudian melahirkan itu. Nah, untuk UNM sebagai kampus digitalisasi, sebelum COVID ini sudah kita lahirkan, sudah kita launching. Infrastruktur yang kita sudah siapkan di UNM untuk mendukung semua ini, sehingga bisa berselancar teman-teman, para dosen dan mahasiswa, bahkan alumni, bahkan masyarakat sekitar bisa menjadi bagian dari infrastruktur yang kita punya. UNM itu kerjasama dengan Telkom Indonesia. Jadi setiap person punya akun. Kami bayarkan setiap bulan itu ya 16.000 per bulan kami bayarkan, dan itu menjadi unlimited dimanapun sepanjang ada WiFi ID. Unlimited dimanapun, tidak perlu nanya ini berapa passwordnya dan seterusnya, kalau ada di hotel, ada di bandara, ada di mana, ada di luar negeri dan seterusnya, sepanjang ada WiFi ID itu bisa unlimited memanfaatkan itu. Itulah yang kami maksudkan, bahwa mengapa kita sudah sampai pada titik mau mencoba mengakselerasi dan mendorong lahirnya entrepreneur muda dari kalangan mahasiswa, alumni, dan seterusnya, tapi tentu butuh dukungan dari lembaga lain yang saya tadi katakan bahwa saya telah menemukan solusi yang tepat untuk membangun ini bersama Bank Mandiri yang amat sangat luar biasa. Itulah yang saya maksudkan dengan infrastruktur yang telah dibangun. Selain itu, sejak dulu kami punya bandwidth. Bandwidth itu sudah kita, tapi kalau bandwidth itu kan kita lokal, sesuai dengan area kita. Enggak bisa, bukan juga personal akun di situ yang hadir. Kalau ini memang saya mau mengatakan, saya punya mimpi begini. Orang yang belajar di Harvard, orang yang belajar di Boston, orang yang belajar di Kaohsiung, Taiwan, dan seterusnya, harusnya itu sama dengan orang yang belajar di UNM dalam mencoba mengakselerasi dirinya, mencoba menggali potensinya untuk kemudian bisa menjadi sesuatu. Bisa, karena digitalisasi ini yang kita hadirkan. Digitalisasi menurut saya adalah segalanya bagi sebuah pengembangan proses, termasuk tentu digitalisasi entrepreneur. Nah, tidak hanya new normal, tidak, tapi sebelumnya.
Tapi dalam konteks new normal kita sudah siapkan semua itu. Oleh karena itu, saya kira bahwa apa yang telah dilakukan oleh UNM hari ini dan memiliki mimpi serta komitmen bersama untuk kemudian kita mengatakan bahwa UNM ini adalah kampus entrepreneur dan itu bisa didorong melalui digitalisasi. Jadi talenta-talenta muda, talenta-talenta mahasiswa yang sudah ada, kalau sudah ada support seperti ini, Bank Mandiri yakin dan percaya saya, kita bisa menjadi bagian dari sebuah proses akselerasi pembangunan di Republik ini. Dan tentu harapannya bahwa pemerintah yang membutuhkan ini, Mandiri ini sangat tepat hadir di sini. Kami juga di UNM hadir untuk mengkontribusi itu semua. Karena itu Bapak dan Ibu yang saya hormati, para pemirsa, para yang bergabung di sini, saya ingin menegaskan lagi bahwa UNM hari ini berapapun biayanya untuk mencoba menghadirkan sebuah infrastruktur dalam konteks bagaimana kita mengadaptasi dengan era teknologi, era digitalisasi ini, UNM siap untuk itu. Karena itu jangan ragu bekerja sama dengan UNM. UNM saya punya komitmen dan ini bukan karena saya sendiri tapi sudah menjadi komitmen bersama. Karena itu tidak akan ada kata berhenti dan tidak ada kata mundur, serta tidak ada kata wah nanti berakhir kalau proposal selesai. Enggak. Itu sudah sistem yang kita bangun. Karena itu Bank Mandiri, ayo kita sama-sama bersinergi, bantu kami, arahkan kami, Pak Suwandi yang sudah sukses, bantu kami untuk kemudian anak-anak kita nanti kita buka ruang-ruang untuk diskusi, ruang untuk saling sharing, kemudian talenta muda kita ini bisa kita arahkan. Kita ingin mengkontribusi akselerasi pembangunan di Republik ini dalam kaitannya dengan mencoba menghadirkan digital entrepreneurship, saya kira. Ini sudah banyak konsep dan ide yang hadir yang kita telah fasilitasi. Ada yang di tataran konsep tapi tidak ada yang mendrive, tidak ada yang mencoba itu istilahnya tadi Pak Edi itu membina ada istilahnya tadi Pak Edi ya. Menginkubasi. Kami juga punya inkubator dulu, kami punya. Mungkin yang pertama Indonesia Timur kami punya inkubator, tapi akhirnya karena tidak ada perkembangan yang di situ kami bina talent dan kemudian kalau sudah oke siap masuk di lapangan kita ganti lagi, tapi akhirnya ya karena suntikan dana dari Kementerian Koperasi waktu itu sudah nggak ada ya kita berhenti lagi gitu. Nah saya kira kalau sudah dengan Bank Mandiri ini udah nggak ada batasnya, ini unlimited lah. Saya kira saya siap ya, siap Pak Angga. Di bawah perintah Pak Angga siap saya lakukan. Pak Edi kolaborasikan sama MCI nanti. Oh mantap. Nah, siap. Terima kasih Prof. Detail sekali menjabarkan langkah konkret. Sebenarnya yang saya highlight adalah kita tidak perlu lagu lagi karena sebenarnya kampus Universitas Negeri Makassar ini malah sudah melaunching dirinya sebagai kampus digital karena pengen jadi bagian dari globalisasi ya Prof ya. Siap. Nah, tadi kan Prof udah buka perbincangan tentang kolaborasi. Nah, ini mungkin pertanyaan akan saya arahkan untuk Pak Vano dan Pak Arimbawa mungkin kalau masih bergabung terkait dengan apa sih sebenarnya mungkin Pak Vano dulu ya. Nanti setelah itu baru dijelaskan secara detail terkait program dari Bank Mandiri oleh Pak Arimbawa. Pak Vano mungkin tadi kan ada buka perbincangan tentang kolaborasi. Sebenarnya kolaborasi dan sinergi. Sebenarnya bagaimana sih membentuk sinergi antara institusi pendidikan? Ini mumpung ada wakil dari institusi pendidikan, ada Prof. Hussein. Bagaimana kita bisa membentuk sinergi institusi pendidikan dengan Bank Mandiri atau bahkan dengan masyarakat umum untuk menumbuh kembangkan jiwa entrepreneurship. Khususnya di era sekarang nih, Pak Vano, jangan sampai orang jadi lesu gara-gara saya ngapa-ngapain aja ya nggak dapat apa-apa gitu, apalagi kan sekarang kita kemana-mana harus dibatasin. Silahkan Pak. Oke, Rara. Jadi kalau kita ngomongin sinergi antara institusi pendidikan, dalam hal ini institusinya Prof. Hussein ya, lalu Bank Mandiri, lalu peluang-peluang yang ada di sektor digital entrepreneurship, gimana caranya kita melakukan
sinergi supaya kita bisa menumbuh kembangkan jiwa entrepreneurship tersebut gitu ya, khususnya di era new normal ini. Sebenarnya begini, kita harus mulai dari yang paling fundamental dulu, yaitu semua pihak di dalam kondisi new normal ini harus punya visi yang satu, visi yang sama, yaitu ujung-ujungnya adalah untuk kesejahteraan dan mengembalikan perekonomian Indonesia untuk paling tidak bisa tetap tumbuh, gitu kan? Walaupun di zaman susah seperti ini, gitu. Jadi gimana caranya? Visi kita harus satu dulu, itu dasarnya. Nah, kalau kita lihat masing-masing pihak ini punya tugasnya atau kompetensinya atau perannya masing-masing. Ilmu ada di institusi pendidikannya Prof. Hussein. Ilmu banyak sekali di situ, ya kan? Bahkan ya bisa dibilang salah satu sekolah guru terdepan lah, Pak Prof. Hussein ya. Salah satu sekolah guru terdepan, gitu kan? Jadi ilmu ada di institusi pendidikan. Peluang ada di tengah-tengah kita, di masyarakat. Contohnya tadi Bro Suwandi ya, atau Kakak Suwandi dari Mekari, itu salah satu contoh peluang yang sudah memanfaatkan peluang di tengah-tengah masyarakat. Gitu kan? Jadi kita mesti jeli juga. Nah, jadi sedangkan Bank Mandiri peran kita adalah menjadi katalisator ya, menjadi katalis, menjadi fasilitator. Jadi kalau kita ngomong katalisator atau fasilitator, ini kan bentuknya bisa macam-macam. Tadi juga mungkin udah sempat dijelaskan sedikit oleh Pak Aribawa dan Pak Edi ya. Nah, tapi beberapa contoh konkret yang sudah kita lakukan dan akan kita lanjutkan ke depan, termasuk tahun ini, di tahun COVID ini, adalah yang pertama, program Wirausaha Muda Mandiri. Program Wirausaha Muda Mandiri ini akan di-launching dalam waktu yang dekat, dan ini kita akan melakukan seleksi secara online untuk beberapa bidang usaha atau industri sektor ya. Nanti mungkin Pak Aribawa bisa jelaskan sedikit. Nah, jadi sama seperti tahun lalu, nanti kita akan pilih beberapa sektor. Nanti ada sektor perdagangan, jasa, boga, kreatif, teknologi, sosial, macam-macam ya. Nah, ini akan kita mulai. Nah, acara Wirausaha Muda Mandiri ini selain sebagai bentuk apresiasi kita ke entrepreneur muda, event ini juga memberikan akses ke wirausaha muda tersebut ke expert di bidangnya, gitu kan, maupun akses ke investor. Jadi akses ke expert di bidang usahanya maupun akses ke potensial investor. Nah, hal kedua yang Bank Mandiri Group bisa lakukan sebagai katalisator adalah melalui MCI atau Mandiri Capital Indonesia di bawahnya Pak Edi ya. Jadi Mandiri itu bisa menjembatani perusahaan rintisan tadi, startup tadi, yang berpotensi atau berprospek untuk masuk ke dalam environment bisnis atau ekosistem dengan skala yang lebih besar. Jadi kalau memang tidak perlu hanya melalui Wirausaha Muda Mandiri, jadi event Wirausaha Muda Mandiri itu adalah salah satu channel saja, Cuma mudah-mudahan karena Wirausaha Muda Mandiri kan terbuka untuk umum ya, Jadi ya kita harapkan dari Region 10 Sulawesi Maluku juga ada yang berkompetisi di Wirausaha Muda Mandiri. Tapi MCI dalam memilih perusahaan startup yang akan menjadi portfolionya, MCI tidak hanya melalui Wirausaha Muda Mandiri. Jadi MCI secara aktif juga punya tim investasi yang aktif mencari portfolio yang berprospek untuk masuk ke MCI. Nah, jadi mungkin dua itu ya contoh konkret. Saya yakin mungkin ada contoh-contoh lain lagi di mana Bank Mandiri sudah sejak 2007 dan sejak 2016 melalui MCI menjadi investor, menjadi fasilitator untuk supaya kita bikin sektor digital entrepreneurship ini bisa lebih vibrant lagi ke depannya. Itu Mbak Rara. Ya, Pak Vano. Terima kasih tadi sudah menjelaskan sinergi apa sih yang bisa kita lakukan ke perguruan tinggi. Kalau ngomong perguruan tinggi kan
mungkin secara khusus kita ke Universitas Negeri Makassar karena perwakilan dari universitas diwakili oleh Prof. Hussein dari UNM. Tadi Pak Vano juga sudah sempat menyinggung, sebenarnya dari awal sih Pak, kita sudah menyinggung tentang UMM dan kapan mulai seleksi dilakukan. Mungkin Pak Arimbawa, kira-kira ini ada dari UNM, ada Prof. Hussein, kira-kira apa sih program-program yang bisa kita kolaborasikan dengan tim dari Universitas Negeri Makassar terkait dengan seleksi dari wirausaha muda mandiri. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak. Jadi kerjasama yang bisa dikembangkan di sini dengan UNM terutama di sini pada saat nanti di pendaftaran. Ya. Saat pendaftaran peserta wirausahanya mungkin dari pihak universitas bisa mencari mahasiswa yang sudah punya bisnis, yang punya ketertarikan juga dengan entrepreneurship, ataupun juga yang sudah mempunyai kerangka bisnis plan-nya ke depan seperti apa, itu yang dari universitas bisa juga mencari bakat-bakatnya juga mahasiswa yang berbakat. Seperti yang tadi dijelaskan juga dengan Pak Silvano, jadi bahwa Bank Mandiri memang berperan sebagai katalisator, fasilitator bagi nanti para pemenang-pemenang UMM, dan juga bersama MCI kita juga sebagai biro jodoh lah kira-kira ya dengan MCI-nya. Jadi kalau kita dapat dari talent-talent yang bergerak di bidang teknologi, terutama itu yang bisa di matchmaker dengan MCI untuk bisa kita dorong lagi sebagai satu startup yang bisa mempunyai prospek ke depan potensinya, tidak tertutup kemungkinan juga akan dicarikan istilahnya mungkin pemodalnya untuk bisa mengembangkan bisnisnya lagi seperti itu. Tapi yang pasti pemenang-pemenang dari UMM nanti juga akan kami inkubasi. Kami berikan juga para coach yang benar-benar berpengalaman di bidang usahanya, bahkan juga produknya juga dikurasi lagi Pak, supaya menghasilkan suatu produk yang lebih berkualitas, juga dibantu juga dengan memanage usahanya, seperti yang tadi di Mekari ada aplikasi, ada apa, ya kita juga bantu mereka untuk bisa menjalankan usahanya secara lebih efisien dan profit oriented. Seperti itu, Mbak Ra. Baik, Pak Arimbawa dan Pak Vano tadi juga sudah menjelaskan, Prof. Hussein, ada celah Pak ya, ada kesempatan untuk berkolaborasi dengan institusi pendidikan, khususnya dengan Universitas Negeri Makassar. Pak, mungkin saya mau buka pertanyaan dulu untuk audiens yang sudah masuk ke hotline kita. Ada di running text channel YouTube Tribun, ada hotline, informasi hotline yang bisa dihubungi untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, pertanyaan pertama, ini yang simple dulu, ini soalnya bawah agak panjang. Ini tapi sebelum saya menyampaikan pertanyaannya, saya mau kasih tahu selamat ya. Aduh, sayang sekali. Ini anonymous, tidak ada namanya. Padahal kita mau kasih hadiah saldo link aja Rp250.000. Yang merasa namanya nggak ada ini, nanti coba kontak kita ya di hotline yang jalan-jalan di running text channel YouTube-nya Tribun Timur. Pertanyaannya mungkin untuk Pak Edi nih, tapi mungkin kalau bapak-bapak ada yang punya jawabannya langsung ini aja Pak, langsung dijawab. Ini pertanyaannya, wira usaha online yang bagus, maksudnya ini usaha online yang bagus saat ini apa sih Pak? Kira-kira segmen apa Pak? Mungkin pertanyaannya seperti itu. Segmen apa nih digital entrepreneurship yang lagi kita kembangkan sekarang? Oke, saya kalau jawab segmen, nanti segmen yang nggak saya sebut nanti ngambek gitu kan. Jadi saya secara umum dulu, nanti mungkin agak lebih spesifik ya. Secara umum tadi si Swandi dari Mekari udah cerita. Jadi startup yang bagus itu memulai dari sebuah problem. Jadi what problem are you trying to solve? Itu ya.
Jadi itu satu, problem atau market opportunity, yaitu kadang-kadang 11-12 lah ya. Tapi what problem are you trying to solve? Yang kedua, problem tersebut harus cukup besar. Kalau problem tersebut hanya dinikmati di kecamatan, di RT, atau di kampus kalian, gitu, mungkin nggak bisa scalable, tidak bisa diekspansi ke tempat yang lain. Ya, jadi satu, what problem? The problem has to be large enough, harus besar. Ya. Yang ketiga, seringkali ini yang nggak ketemu, yaitu adalah bisnis modelnya apa, gitu. Karena bisnis model itu, secara definisi bisnis model itu adalah cara mendapatkan revenue dan profit. Profitnya menyusul lah, nggak apa-apa. Yang penting dapat revenue atau yang kita sebut di istilah kita traction lah, users, transaksi dan sebagainya. How are you going to get your traction, gitu. Ya memang dalam beberapa kasus seperti B2C harus bakar uang. Tapi dalam konteks yang lain mungkin enggak, justru harus kolaborasi, gitu. Nah itu cara mendapatkan revenue, profitnya menyusul ya, itu sangat penting. Karena kalau udah salah jalan, itu susah balik. Nah ada beberapa bisnis model yang saya bisa share, mungkin ini sebagai contoh aja ya. Freemium model. Freemium model itu adalah model di mana awalnya free, tapi berikutnya harus bayar. Contohnya apa? Yang paling terkenal sekarang, mungkin contohnya sekarang adalah Zoom. Zoom itu gratis, tapi untuk 40 menit. Nah, makanya terus akhirnya banyak orang upgrade ke premium Zoom, karena dia harus berbayar, gitu kan. That is a model. Dropbox is the same. Dropbox adalah gratis untuk 2,5 GB, setelah itu dia harus bayar kalau mau kapasitas lebih. That is a business model. Apalagi bisnis model yang mungkin terkenal. Subscription model. Subscription model yang paling terkenal mungkin seperti contohnya Netflix. Orang kalau bayar 160-170 ribu per bulan untuk bisa nonton akses film dan TV show-nya Netflix, dia akan terus bisa nonton, mau berapapun dia asal bisa bayar. Tapi kalau sudah berhenti subscription, ya sudah berhenti. Itu sama seperti internet juga kan, subscription basis dan sebagainya. Ada yang berbasis advertising seperti Google, dan ada yang berbasis memang berbagai macam lah bisnis model. Nah, para wirausaha muda ini harus tahu nih bisnis model yang tepat untuk bisnis kalian apa. Karena kalau udah salah jalan ya susah balik lagi. Ya, nah itu jadi bisnis model sangat penting. Yang terakhir mungkin saya nggak akan terlalu terakhir, tapi bukan berarti yang paling nggak penting ya, yaitu adalah tim. Jadi kalian kalau mau bikin usaha jangan sendirian. We will never invest in a startup yang foundernya satu orang. Kenapa? Terlalu riskan. Gitu. Ya, kalau terus foundernya bikin startup satu orang tiba-tiba dibajak sama Bank Mandiri tawarin 15 juta per bulan gitu kan, nggak bisa nolak gitu kan, ya udah gitu ditinggal kan startupnya gitu kan. Ya, tapi juga jadi satu orang, we will never invest in startup yang foundernya satu orang. Tapi juga jangan bikin startup foundernya 8-10 orang gitu. Ya ada berantem aja gitu kan, nggak ada pembagian tugas yang jelas gitu. Jadi pengalaman kita memang startup yang bagus itu foundernya 2, 3, maksimal 4 lah gitu ya. Kenapa? Supaya ada pembagian jelas. Malah kalau saya mau beli detail lagi, biasanya saya ada slide-nya, tapi saya verbalin aja. Biasanya 3 function itu harus ada. The 3H, kita sebutnya the 3H. 3H. 1, hacker. Udah harus sering ngurusin programmingnya. Jadi there has to be a hacker. Yang kedua, hipster. Itu yang ngurusin UI, UX, dan segala macam tampilannya, dan segala macam. There has to be a hacker, there has to be a hipster. Yang terakhir, itu there has to be a hustler. Harus ada hustlernya, yang cari bisnis, yang cari revenue, business development, bisa finance juga, dan segala macam. Jadi hacker, hipster, sama hustler, itu bukan berarti harus 3 orang berbeda-beda ya. Tapi maksudnya 3 function itu harus ada di sebuah startup. Jadi itu saya bantu kiat-kiat aja. Biasanya kalau begini nih, kalau ikut inkubator WMM atau yang ini baru dapat ilmunya, tapi nggak apa-apa, ini supaya memancing para calon-calon entrepreneur di sini. Makanya Pak, kalau saya bilang nggak ngikutin acara ini sangat rugi, karena banyak sekali tips dan bahkan disebutin kalau bikin startup ya maksimal 4 orang ya Pak ya. Kalau 1 tadi menarik sekali, nanti dibajak Mandiri malah jadi pegawai Mandiri ya Pak, karena cuma sendiri. Sendiri ya Pak, karena cuma sendirian. Jadi tadi sudah cukup terjawab mungkin ya. Jadi sebenarnya Pak Edi juga
Pak Edi juga sudah menyampaikan secara umum. Kita berangkat dulu dari masalah ya Pak ya. Kemudian pastikan bahwa masalah itu besar sehingga banyak orang yang butuh startup yang lagi kita kembangkan. Oke, Anonymous mungkin masih bisa info ke kita siapakah Anda biar dapat hadiah dari kita, ada link aja Rp250.000. Selanjutnya Pak, ini terkait dengan Region 10 Sulawesi Maluku. Mungkin saya akan mengajak Pak Angga juga untuk jawab pertanyaan ini ya Pak ya. Saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dengan Firman Syah Ibrahim. Halo Mas Firman, saya ingin bertanya bagaimana peran Bank Mandiri untuk wilayah Sulawesi dan Maluku untuk dapat mendukung pertumbuhan startup di wilayah timur. Menurut Mas Firman, jangan sampai bukan hanya di kota-kota besar aja seperti Makassar, tapi mungkin bisa sampai ke kota kabupaten dan desa. Karena selama ini banyak sekali startup di wilayah timur yang kurang dapat berkembang karena kurangnya dukungan dan tidak ada ventura capital di wilayah timur. Tidak seperti di Jakarta atau Jawa. Mungkin Pak Angga dulu ya Pak ya, cerita tentang wilayah Sulawesi dan Maluku, apakah masih punya potensi kah Pak? Teman-teman di Indonesia Timur, silahkan Pak. Ya, terima kasih Rara. Jadi mungkin Bro Edi teringat ya, tahun lalu kalau nggak salah ke Makassar juga kita datang ke salah satu nasabah kita yang punya institusi besar. Mereka juga punya inisiatif untuk mengembangkan inkubator, sehingga kita mau kolaborasi ya, sempat ada MOU segala macam. Intinya karena melihat peluang di Indonesia Timur, khususnya Sulawesi Maluku, banyak anak-anak yang kreatif ya. Jujur aja, saya orang Sunda, Pak. Saya dari Jawa. Makanan saya kan lalapan. Kalau orang Sunda itu lalapan tahu tempe. Ya. Tapi kalau di Indonesia Timur, makanannya ikan semua, mengandung omega 3. Jadi otaknya mengandung omega 3. Jadi otaknya tuh smart, idenya tuh banyak. Nah, ini tinggal gimana cara kita menggali gitu ya. Salah satunya ya Mandiri punya MCI ya, yang merupakan inkubator dan juga sebagai angel investor atau apa tadi semacam yang bisa memberikan invest modal gitu. Nah, nanti kita bisa kolaborasikan. Sebenarnya saya mau ngomongnya di wrap up nih sama profesor ya. Jadi kita bisa langsung realkan aja kerjasamanya. Prof punya LPIK, punya anak-anak yang punya idea ya itu, dan yang kuliah di UNM 35.000 itu datangnya kan bukan hanya dari Makassar, dari seluruh Indonesia Timur itu ya. Dan kita bisa siap menyaring ide-ide yang bagus ya, termasuk juga Prof udah punya prodinya. Kita prodinya bisa datang seperti yang lalu-lalu kan datang ke Jakarta ya Bro ya, Pak Edi ya, Bro Edi ya, datang lihat inkubator kita yang di Jakarta tuh seperti apa ya, mungkin ada proses pembelajaran nanti Bro Edinya kalau misalnya berkenan atau tidak by virtual masuk ke mata kuliah kewirausahaan, dikumpulin teman-teman atau dosen-dosen, kita saling berbagi, berbagi ilmu dan saling melihat opportunity yang mana yang bisa kita kembangkan.
Dan kita realnya di Agustus ini langsung yang punya ide itu bisa masuk daftar di WMM, Wirausaha Muda Mandiri. Dan luar biasanya Wirausaha Muda Mandiri tahun 2020 ini ada 2 model. Yang satu tadi Pak Arimbawa bilang, yang sudah punya bisnis, ya dia mau mengkompetisikan bisnisnya. Yang kedua, baru punya bisnis model aja juga bisa gitu, ya. Jadi ini yang keunikan WMM di 2020. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang di seluruh Sulawesi Maluku, Indonesia Timur yang mempunyai fresh ideas ini bisa join dengan kita, kolaborasi. Makasih Rara. Baik Pak, ternyata selalu ada kesempatan ya Pak. Apalagi kalau orang Makassar udah dari lahir makannya ikan ya Pak ya. Jadi harusnya bisa lebih pintar. Saya sebelum beralih ke pertanyaan selanjutnya, saya mau minta apa ya Pak, sebagai statement, bukan janji juga sebenarnya, tapi membuka kesempatan untuk teman-teman yang ada di Indonesia Timur bahwa ya Mandiri dan Mandiri Capital Indonesia akan ada untuk sama-sama membangun Indonesia Timur. Biar teman-teman yang ada di wilayah Indonesia Timur juga merasa semangat bahwa ternyata kita pun tidak harus berkecil hati karena kita ada di wilayah Timur. Pak Edi, silakan Pak. Nggak perlu janji Pak, yang penting ada semangat buat kita. Silakan Pak. Ya, Mandiri Capital, saya dan tim siap untuk ikut membangun Indonesia bagian timur melalui kerjasama kolaborasi dengan Bank Mandiri Region 10. NEM lah. Nah, Terus WNM dong, nanti WNM gabung. Harus itu. siap, nanti ditunggu kolaborasinya pastinya ya Pak ya. Selanjutnya, ini ada pertanyaan tentang Bank Mandiri. Ini saya arahkan mungkin ke Pak Vano ya, Pak Vano ya. Ini pertanyaannya dari Prof, ini salah satu mahasiswanya Prof Husain nih, Syawal dari UNM Makassar. Pertanyaannya bagaimana bentuk dukungan Bank Mandiri untuk mendukung UNM, ini spesifik ke universitasnya Pak Vano, untuk mendukung UNM sebagai cikal bakal lahirnya entrepreneur baru menuju Indonesia maju. Waduh, ini banget ya, visioner sekali bahasanya. Silakan Pak Vano. Ya, baik. Dukungan Bank Mandiri, khususnya untuk UNM. Silakan Pak. Baik, pertanyaannya dari siapa tadi? Dari Bro Syawal ya? Ya, dari Syawal Pak. Dari Syawal, makasih pertanyaannya. Jadi seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Bro Angga dan Bro Edi, kita mencoba menyemangati dan mengundang semua generasi muda yang punya passion dan punya ide-ide yang bisa problem solving ideas ya, yang bisa scalable juga dan bisa dijadikan bisnis untuk berpartisipasi di acara Wirausaha Muda Mandiri. Jadi itu adalah salah satu ajang untuk bisa menunjukkan prospek dari ide-ide bisnis masing-masing. Jadi itu yang paling konkret, itu yang paling real. Silakan ikut pendaftaran, gitu kan. Yang kedua, tentunya Mandiri Group dalam hal ini MCI bisa difasilitasi juga oleh timnya Bro Arimbawa adalah kalau memang diperlukan adanya sharing session misalnya mengenai apa sih lesson learn dari startup yang gagal dan lesson learn dari startup yang sukses dari mungkin skala kecil, menengah maupun besar. Saya yakin kita sangat open untuk melakukan sharing session tersebut. Jadi kayak seperti apa ya, sebelum masuk ke inkubator kita diskusi dulu. Kalau memang peminatnya banyak dan saya yakin kita juga bisa bikin khusus untuk tempatnya Prof Husain. Saya yakin Bro Edi bisa bikin khusus untuk tempatnya Prof Husain. Kita bikin sharing session, mungkin video call dulu ya karena COVID seperti ini. Inginnya sih terbang ke sana, saya udah kangen makan coto gitu kan. Di sini cuma bisa beli di Kelapa Gading, maunya langsung beli di sana gitu kan, makan pakai buras. Tapi untuk sementara kita video call dulu. Cuma nggak apa-apa, kita bikin khusus, mungkin ya Bro Edi, mohon dukungannya, kita bikin khusus sharing session untuk bukan milenial lagi kalau sekarang ya, berarti generation Z ya, generation Z. Di UNM, Prof Husain.
dan Syawal ya. Jadi at least ada 2 tuh yang kita bisa bantu melalui Wirausaha Muda Mandiri, atau mungkin kita bisa bikin sharing khusus. Silakan aja Bro Angga dan Bro Edi, kalau bisa diadakan kita langsung adakan dengan guidance dari Prof. Hussein. Siap. Kita kolaborasikan. Siap. Habis ini saya ngopi sama Prof. Siap. Langsung ya Pak ya, langsung kita berkolaborasi nanti mungkin dengan Mandiri Capital Indonesia juga khusus untuk Universitas Negeri Makassar. Kemudian ada yang nanya lagi dari Nur Mayasari, apa sih Pak, mungkin untuk Pak Arimbawa Pak, ini sangat spesifik, kira-kira tips-tipsnya apa sih biar bisa lolos katanya di Wirausaha Muda Mandiri? Baik Mbak Rara, jadi untuk bisa lolos, pertama syaratnya adalah mendaftar. Ya, karena terus terang untuk tahun lalu kebetulan dari perwakilan Sulawesi belum ada yang lolos nih tahun lalu di UMM tahun lalu nasionalnya ya. Jadi kami juga sangat berharap ada kandidat-kandidat terutama untuk bisa masuk di di persaingan nanti di UMM 2020. Syarat-syaratnya ataupun syaratnya sih sebenarnya simpel. Artinya pertama kreativitasnya dalam hal berbisnis itu yang juga nanti ada poin tersendiri gitu ya. Terus juga memberikan impact sosial kepada masyarakat sekitar ya. Dan juga ada konten digital, ada konten teknologinya yang juga dalam proses produksi atau dalam kegiatannya itu juga faktor yang jadi poin tambah gitu ya. Jadi mungkin itu yang Mbak Rara yang mungkin bisa disampaikan. Jadi untuk tahun ini bisa daftar melalui www.wirausahamandiri.co.id. Pendaftarannya dibuka insya Allah di awal Agustus. Demikian Mbak Rara. Baik Pak, itu tadi tips-tipsnya. Jadi yang pertama harus daftar dulu tapi ya Pak ya. Jangan berharap bisa menang tapi tidak daftar. Jadi jangan hanya mimpi gitu Pak ya. Ya. Siap. Kemudian pertanyaan selanjutnya ada lagi, ini untuk Prof. Hussein Pak. Ini kayaknya anak UNM nih Pak. Ini agak panjang ya Pak ya, semoga pertanyaannya bisa kita cukup jelas. Dengan kondisi serba digital dan dengan adanya pandemi ini, bagaimana proses pendidikan entrepreneur di Universitas Negeri Makassar? Dan apa saja sih Pak kendala-kendala yang dialami oleh pihak universitas? Dan tindakan apa yang diambil pihak universitas untuk tetap mengimbangi kondisi ini sehingga proses belajar tetap dapat berjalan dengan baik tanpa mengesampingkan tujuan untuk membentuk mahasiswa yang berjiwa entrepreneur. Jadi lebih ke proses pembelajaran Pak, apalagi sekarang kan kita udah nggak ketemu Pak. Silahkan Pak. Ya, baik Mbak Rara, teman-teman semua yang saya banggakan yang bertanya. Ini pertanyaan yang bagus, sekaligus saya ingin menegaskan kepada kita semua bahwa proses kuliah daring atau pembelajaran daring dari rumah yang mungkin masih setelah semester yang lalu kita lewati, dengan saya kira semua lancar karena semua kita bisa sikapi. Selain kita siapkan tadi SSO itu, ya kita siapkan aplikasi Spada dan seterusnya. Lalu kemudian kita masih nambah lagi, semua mahasiswa itu kita bantu selama 2 bulan. Itu kuota untuk kuliah daring ya, kuliah online. Sehingga menurut kami ya lancar-lancar saja, nggak ada kendala di situ yang berarti. Nah,
semester berikut hingga akhir Desember itu kita semua akan full daring, full online. Nah, kita udah siapkan semua. Bahkan teman-teman dosen, saya sudah sampaikan bahwa kalau semester kemarin kita itu kelihatan katakanlah dalam merancang proses pembelajaran, tiba-tiba hadir COVID, maka perencanaan pembelajaran kita itu tujuannya itu dirancang dalam dirancang dalam bentuk offline, sentuhan langsung. Jadi mungkin kita sudah merancang bahwa transfer of knowledge, transfer of skill, transfer of value atau nilai atau karakter itu sudah ada semua di situ. Nah, yang kemudian tidak tercapai itu saya akan menyarankan kemarin untuk kemudian tetap dibuat offline atau tetap muka langsung datang tapi dibuat dalam bentuk protokol kesehatan. Lah, untuk berikutnya ini mestinya dosen ini sudah merancang kalau dia ingin mendapatkan outcome dari proses pembelajaran itu adalah transfer of skill. Ya, katakanlah misalnya itu dimungkinkan diperoleh. Transfer of nilai juga dimungkinkan untuk diperoleh. Dengan catatan dirancang pembelajarannya sedemikian rupa. Misalnya kalau skill, itu bisa dibuat dengan animasi. Pembelajaran lab itu animasi, tapi memang tidak sempurna seperti ketika kita berhadapan dengan benda langsung. Kira-kira begitu jawabannya kepada teman-teman mahasiswa. Bahwa percayalah bahwa infrastruktur UNM itu sudah siap untuk jangankan sebelum COVID, kita sudah siap memang karena kita memang mau membuat UNM ini menjadi kampus digital untuk menjadi kampus global gitu ya. Jadi sudah siap itu semua infrastrukturnya. Jadi di tengah pandemi COVID ini menurut saya UNM itu tidak bersoal. Soal kuliah daring atau new normal saya kira tidak bersoal. Ya, jadi teman-teman tidak usah khawatir dan mengenai konsep bagaimana kita tetap juga ada komunikasi atau ada pendampingan tentang digital entrepreneurship ini tadi, maka itu kita dimungkinkan sekali. Sangat, katakanlah ini normal aja saya kira menurut saya. Bertemu 3 orang, membuat suatu plan bisnis dan seterusnya, menuangkan ide yang sudah ada secara baik, kemudian didiskusikan, lalu kemudian teman-teman dosen bisa ikut mendampingi, mengasesmen semua apa yang dia punyai untuk kemudian semakin mematangkan. Apalagi kalau teman-teman Bank Mandiri sudah hadir, wah itu udah luar biasa saya kira. Tidak ada soal saya kira. Menurut saya tadi yang memberi pertanyaan itu tidak usah khawatir, ide tetap dimantapkan, sampaikan kepada kita akan lakukan sebuah proses pembinaan, pendampingan dan seterusnya untuk kemudian ya kita bisa hadirkan. Saya kira Bank Mandiri adalah solusi yang tepat untuk kita bersama-sama. Kira-kira itu. Siap, Prof. Jadi jangan patah harang cuma karena gara-gara COVID ya Pak ya. Tetap dimantapkan justru langsung disampaikan ke dosennya. Tapi ada highlight juga tadi dosen pun harus beradaptasi ya Prof ya untuk bisa membangun suasana belajar yang kondusif di tengah pandemi COVID-19 ini. Tadi bagi-bagi kuota masih ya Prof ya. Karena memang itu adalah itu senjata nih Prof buat teman-teman mahasiswa untuk tidak berhenti tetap belajar. Kemudian sebelum kita tutup, saya satu pertanyaan mungkin untuk Pak Suwandi. Pak Suwandi masih bergabung bersama kami, Pak? Ya, masih. Ya, Pak Suwandi,
terkait mungkin bisa cerita pengalamannya sih bagaimana program dari Mandiri Capital Indonesia ini bisa membantu perusahaan startup Bapak sebagai pelaku untuk terus berkembang sampai sekarang ini, mungkin cerita khususnya untuk kondisi pandemi saat ini ya, Pak Suwandi, silahkan. Pandemi saat ini ya, Pak Suwandi, silahkan. Oh, oke. Jadi kalau selama pengalaman kami dengan Pak Edi dan tim Mandiri Capital, kita sih punya pengalaman yang sangat baik ya. Jadi waktu kita berbicara dengan tim MCI, pasti yang kita cari itu adalah yang pertama itu adalah kolaborasinya. Jadi urusan pendanaan sebagai hubungannya antara venture capital dengan investee atau dengan startup itu hal kedua menurut kita. Yang paling penting itu kolaborasinya dulu. Nah, selama kita kerjasama dengan tim MCI, pengalaman kita adalah tim MCI sangat aktif untuk mencari peluang kolaborasi. Jadi bukan cuma kita yang mencari-cari, kita bisa kolaborasi dengan Mandiri di mana ya, tapi justru dari tim MCI itu sangat aktif. Jadi terakhir ada program yang ini relevan dengan pandemi juga. Kita berkolaborasi dengan tim dari International Banking Wholesale dan SMI ya, untuk membantu nasabah Mandiri yang level UKM untuk memiliki pembukuan yang lebih baik. Jadi kalau dengan adanya pandemi kan semakin sulit untuk kolaborasi di satu lokasi yang sama. Jadi kalau kita menggunakan sistem aplikasi berbasis web, harusnya UKM-UKM atau entrepreneur itu lebih mudah dalam mengelola pembukuan. Dan yang membuat lebih menarik lagi adalah kita punya beberapa solusi integrasi secara teknologi atau secara IT antara pembukuan lewat aplikasi seperti jurnal dengan rekening Bank Mandiri milik nasabah tersebut. Jadi itu contoh kolaborasinya. Jadi kalau yang saya ingin garis bawahi adalah bicara soal pengalaman dengan Mandiri Capital Indonesia, kita punya pengalaman baik karena tim MCM memang secara aktif mencari peluang kolaborasi sehingga nasabah bisa merasakan impact dari teknologi yang lebih modern. Itu pendapat saya. Baik, terima kasih Pak Suwandi. Jadi tidak perlu khawatir teman-teman. Teman bergabung di Mandiri Capital Indonesia tidak dilepas ya Pak Edi ya, tapi terus di mentoring untuk bisa bersaing pastinya di pasar. Kemudian Pak, ini udah bentar lagi jam 5. Aduh, Bapak-Bapak yang luar biasa yang hadir hari ini. Terima kasih banyak. Mungkin sebelum saya tutup, Pak Angga, sebagai inisiator dari acara ini, silakan Pak menyampaikan wrap up dari diskusi dan talk show kita hari ini. Oke, terima kasih Rara. Jadi luar biasa sekali ya hari ini. Dan saya senang ya, acara ini hampir 2 jam ya. Menarik sekali, dan saya yakin abis ini akan ada solusi-solusi kolaborasi yang bisa real kita dapatkan. Ya. Yang pertama, saya udah beberapa catatan nih. Tadi Prof. Hussein cerita bahwa di UNM sudah mempersiapkan dengan begitu gamblang. Dan bukan hanya sesaat, kalau saya lihat tadi dari tahun 2010 tuh Prof. punya slide itu. Ya. Dan membangun prodi-prodi sekarang, ya. Dan bahkan di visi misinya pun Anda punya core-nya kependidikan dan kewirausahaan. Termasuk di sini membangun LPIK. Nah, LPIK itu kalau saya tangkap itu mengambil ideas dari para talenta, baik dosen, mahasiswa dan juga alumni. Nah, saya melihat ini opportunity dengan Bro Edi di MCI, ya. Kita sebagai katalisator. Nanti saya akan kolaborasikan dengan Bro Edi MCI. Gimana caranya LPIK ini jadi duduk bareng ya, mulai dari dosen-dosennya ya yang tadi megang prodi atau misalnya ada jurusan ada dari fakultasnya ya. Kita lihat dulu, mau ngelihat MCI yang di Jakarta monggo, mau nanti lewat virtual kita sharing session monggo. Yang kedua, inilah kalau ada ide-ide bagus kita ambil ya, bisa jadi untuk diinkubasi. Jadi intinya kalau misalnya LPIK mau jadi inkubator, kita bisa bareng-bareng kolaborasi dengan MCI. Ya. Lalu yang kedua dari sisi startupnya sendiri,
startup ini kan tadi Bro Edi udah mulai menceritakan bedanya startup dengan UMKM. Kalau startup ini kan non-linear atau yang pertumbuhannya eksponensial. Nah, banyak kan teman-teman yang punya ideas, kadang-kadang yang linear, business as usual, dianggap menjadi startup. Nah, banyak hal-hal yang perlu di-sharingkan oleh pelaku-pelaku, termasuk Bro Edi dari MCI dan juga dari para alumni-alumni atau yang investinya, ya tadi dari Makari gitu ya. Nah, terus yang selanjutnya kerjasama UNM ini ada 2, yaitu melalui MCI dan juga WMM. WMM ini Agustus kita bisa jalan. Kalau Agustus sudah jalan, kemarin itu 2019 ada alumni UNM yang ikut sampai ke Palembang, Pak Birawa, Palembang. Jadi sampai ke Palembang itu untuk tes tahap akhir nasional. Jadi yang alumni UNM itu udah lolos di tahap seleksi Sulawesi. Iya Pak, iya Pak. Kita harapkan tahun ini ada pas di nggak masuk jadi juara 1, 2, 3 gitu. Jadi inovasi. Nah, mudah-mudahan di 2010 ini dengan semangat yang luar biasa kita bisa meloloskan perwakilan dari UNM ya. Ya. Terakhir kalau dari saya ngelihat ya, UNM ini saya terpana nih, ada Bro Fano. Baru tahu ternyata UNM itu kan saya tanya, Rob, kenapa UNM dipakai buat ujian SBTN? Karena komputernya paling banyak se Indonesia Timur gitu. Jadi selalu dipakai itu ya. Dan saya terpana juga 35.000 mahasiswa itu masing-masing punya user Wi-Fi sendiri. Jadi mobile Wi-Fi seperti tadi yang Profesor sampaikan, itu sampai ratusan juta bahkan miliaran tuh 1 tahun kerjasama dengan Telkomselnya. Artinya apa? Infrastruktur UNM sudah siap mengembangkan mahasiswa menjadi digital entrepreneurship. Nanti tinggal kita kolaborasikan, kita bisa jadi kenyataan mulai dari Agustus ini, ya mudah-mudahan kerjasama mandiri, ya kerjasama dengan UNM ini bisa membawa keberkahan, kemaslahatan bagi pembangunan SDM di Indonesia Timur. Mungkin itu aja yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi salam hormat, terima kasih untuk para pembicara, Bro Fano, bos saya, Direktur CFO-nya Mandiri, ya Prof. Hussein, ya selaku Rektor UNM yang jadi teladan saya selalu, ya Bro Edi, ya di sini ada Bro Arimbawa. Kalau ingat Arimbawa saya ingat Palu, ya. Dan juga Bro Suwandi dari Makari. Terima kasih. Mungkin dari saya itu aja. Terima kasih Rara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Angga yang sudah menyimpulkan semua hasil diskusi kita dan talkshow kita pada hari ini. Dan saya juga mau menutup. Tadi Pak Angga juga sudah mengucapkan terima kasih. Mungkin saya ulang lagi. Terima kasih Bapak Silvano Rumantir selaku Direktur Keuangan dan Strategi Bank Mandiri. Bapak Angga Erlangga Hanafi, Regional CEO 10 Sulawesi dan Maluku, pastinya sebagai tuan rumah acara kita hari ini. Kemudian ada Profesor Dr. Haji Hussein Syam dari selaku Rektor Universitas Negeri Makassar yang sudah banyak juga cerita tentang visi misi dari UNM. Kemudian ada Bapak Arimbawa dari Corporate Secretary yang menangani tentang wirausaha muda mandiri. Kemudian ada Bapak Suwandi So, selaku CEO PT Bit Solusi Nusantara. Terakhir Pak, sebelum kita closing, sebelum saya kembalikan lagi ke MC, mungkin ditutup dengan closing statement dari Mandiri Capital Indonesia. Kami persilahkan Bapak Edi. Oke, terima kasih Mbak Rara. Ini bukan closing statement, ini mungkin lebih kepada kasih semangat aja ya kepada mungkin calon-calon wirausaha. Tapi jangan yang karyawan Bank Mandiri ya, kalau itu kan harus minta izin dulu, Bro Angga. Tapi bagi anak-anak muda, anak-anak kuliahan gitu ya, yang sekarang sedang mencoba merintis usaha ya, jangan takut gitu. Maksudnya memang dulu cari modal itu mungkin lebih susah ya. Sekarang tapi cari modal tuh sekarang macam-macam dengan adanya banyak venture capital. Itu bisa menambah opsi ya. Startup juga yang sekarang bisa melakukan IPO. Kita tahun ini aja ada salah satu startup di portfolio kita yang namanya Cashless itu sukses melakukan IPO. Jadi investor asing, investor lokal, jangan takut, silahkan aja bangun startupnya. Kita akan membantu. Mungkin tidak semuanya dengan uang, tapi dengan ilmu, mentoring,
dan dibuka pasarnya. Kadang-kadang itu lebih berharga daripada uang injeksi modal ya. Dibukakan pasarnya agar bisa mendapatkan traction, yaitu adalah nasabah, users, dan sebagainya. Semangat terus, salam semangat dari saya. Ya, itu tadi mungkin semangat ya Bapak dari Bapak Edi Danusaputro, Direktur Utama PT Mandiri Capital Indonesia. Saya tutup dan saya kembalikan ke MC. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Tiara. Baik, terima kasih Mbak Rara yang sudah memandu talk show hari ini dengan sangat baik. Dan tentunya tadi kita sudah banyak membahas tentang entrepreneurship. Mungkin juga buat para millennials yang sudah bergabung dari tadi sampai kali ini tentunya bertanya-tanya apa sih yang diberikan oleh Mandiri kepada para wirausaha muda. Nah, langsung saja ini dia video dari Wirausaha Muda Mandiri. Ngecap gimana ya? Nah, baik, kembali lagi tentunya bersama saya Tiara Dev. Nah, kalau misalnya tadi kita sudah berbincang-bincang, sudah melihat talk show yang luar biasa yang sudah dipandu oleh Mbak Rara, saya juga ingin memberikan kabar baik untuk seluruh teman-teman, Bapak Ibu yang sudah bertanya, yaitu mendapatkan masing-masing saldo link aja sebesar Rp250.000. Jadi silakan nantinya bisa dihubungi Mas Bintoro di hotline-nya. Jadi nanti untuk saldo link ajanya bisa menghubungi Mas Bintoro. Dan selanjutnya tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu dan juga para milenials yang sudah menyaksikan jalannya acara ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada terkhusus para narasumber. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Angga Erlangga Hanafi yang sudah memberikan ruang kepada Bapak Ibu dan juga seluruh teman-teman untuk bisa join di live yang sudah disediakan. Dan untuk Anda semua, mohon maaf jika ada salah kata dan juga pengucapan. Semoga ilmu yang diberikan hari ini bisa menjadi semangat kita untuk menyongsong new normal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa lagi di acara-acara Mandiri yang selanjutnya.